untuk ketika tim Mom Uung untuk mengirim sertifikat ini sendiri gitu melalui email Mami, nanti di email tersebut akan tersedia sertifikat dan juga e-voucher dari Mom Uung begitu. Mungkin aku langsung kali ya. Nah, hari ini kita bakalan ada live cooking, menaikkan baby saat empati dengan optimal gitu. Jadi hari ini itu kita bakalan ada 2 sesi nih moms gitu. Yang pertama, sesi pertama itu ada sesi dari Mommy Uung sendiri, yaitu dengan langsung pemaparan materi menaikkan baby saat empati dengan optimal. Nah, langsung dengan foundernya Bunda Elia dengan Mam Lia Amalia ini sendiri kita bakalan langsung praktek nih gitu, langsung praktek gimana sih caranya ngebus baby dengan masakan menu yang simple, kemudian menunya resep-resepnya itu juga mudah dicari gitu di sekitaran rumah Mami gitu. Oke, nah welcome to live cooking Mom Uung X Bunda Elia gitu. Jadi Mom Uung ini sendiri tuh bukan hanya sekedar brand ya moms gitu, tapi kita juga support system nih kepada ibu menyusui gitu. Nah, ketika mami-mami ini ibu menyusui itu kan kadang struggle-nya itu selain ibu menyusui juga struggle-nya empati nih gitu. Nah, maka dari itu kita berkolaborasi dengan Bunda Elia gitu untuk perempasian gitu. Nah, kita juga memiliki beberapa program nih, Moms. Yang pertama, kita ada juga program Roadshow Menyusui, kemudian juga kita ada Breastfeeding Home Mom Uung, kemudian juga konsultasi visit, dan juga konsultasi online 24 jam gitu. Nah, untuk konsultasi visit ini sendiri itu, Mami ini sendiri kan bisa nih langsung menghubungi timnya Mom Uung melalui DM Instagram. DM Instagramnya ini gimana sih Moms gitu. Untuk DM Instagram ini sendiri itu Moms untuk aku home visit boleh nggak ya langsung disamperin sama timnya konselornya Momu ini bisa banget, tapi itu biasanya hanya untuk yang babynya newborn seperti itu. Nah, untuk roadshow ini sendiri kita udah buka nih siapa yang udah daftar roadshow Surabaya gitu. Nah, yang buat belum daftar roadshow Surabaya gitu, buruan langsung daftar di kolom chat Mom Uung ini sendiri. Ini udah aku share linknya nih Moms, jadi buruan langsung daftar ya gitu. Nah, lanjut. Nah, tujuan online activity Momung ini sendiri itu apa sih gitu? Pertama, kita juga pengen banget memberikan fondasi awal edukasi menyusui agar lulus mengasihi 2 tahun gitu. Karena penyebabnya apa aja sih? Kenapa ya kira-kira penyebab gagal menyusui itu? Pertama, adanya minimnya edukasi Momi terkait ASI termasuk kesalahan dalam pelekatan dan posisi menyusui yang benar. Kemudian support system yang kurang mendukung sehingga kami juga hadir ingin memberikan support system kepada momi-momi semua gitu. Kesalahan dalam memilih pompa ASI yang menyebabkan pengosongan payudara kurang maksimal sehingga demand berkurang dan muncul kondisi seperti mastitis gitu. Kita tahu ya bahwa di marketplace kemudian di luaran sana banyak ya merek-merek pompa ASI gitu. Jadi momi juga harus perhatikan nih gitu. Kira-kira pompa ASI ini udah hospital grade gak ya? Kemudian juga kira-kira Mami juga perhatikan untuk testimoninya gitu. Untuk testimoni dari pompa ASI A, B, C gitu, itu pengosongannya bisa maksimal nggak ya? Gitu. Nah, untuk timeline event Mamung di 2024 bulan Juni sampai Juli, hari ini kita bakalan ada live cooking, kemudian juga 14 Juli kita bakalan ada webinar Mamung, 20 Juli kita bakalan ada offline activity busui. Nah, nggak sabar kan? Kira-kira offline activity busuinya apa sih? Kemarin kan prenatal yoga untuk hamil, bumil terus kan. Nah, kita bakalan adain offline activity busui khusus di new office-nya kita. Jadi stay tune di Instagram komunitas Pejuang ASI ya Moms gitu. Kemudian juga di tanggal 21 Juli ada live cooking, di tanggal 23 Juli program pregnancy, 27 Juli event offline Mom X Mitra Keluarga, dan 30 Juli program menyusui.
Nah, untuk event ini sendiri kita udah running nih Moms gitu untuk roadshow di Surabaya dan prenatal gitu. Jadi untuk event ini itu sendiri itu kita punya 2 sesi nih Moms gitu. Yang pertama sesi 1 itu prenatal yoga, kemudian di sesi kedua itu ada edukasi menyusui gitu. Nah, tentunya Momis semua ini bisa dapetin goodie bag senilai 1 juta itu gratis gitu. Dan event ini sendiri itu juga bakalan gratis ya Moms gitu. Nah, untuk linknya aku share lagi ya, Moms, di kolom chat. Jadi buat mami-mami yang belum daftar, buruan daftar mumpung kuotanya masih dibuka. Nah, mungkin untuk sesi slide ini aku langsung pindahin ke Moms Linda ya, Moms, untuk menjelaskan slide ini. Silakan. Oke, thank you Mom Amel atas waktunya. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Jadi di sini aku juga mau menyapa mami-mami semuanya yang hadir di hari Minggu ini. Ketemu lagi kita yang biasanya cuma ketemu di hari Minggu untuk webinar. Kali ini kita ketemu lagi untuk live cooking ya mami-mami di sini. Nggak lupa di sini Mom Rinda mau ucapin makasih lagi sekali lagi, pokoknya nggak henti-hentinya makasih karena udah selalu support di sini dan juga mami-mami enjoy acaranya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang nantinya sesi materi, di sini Mom Rinda mau tanya dulu nih, kira-kira kan kalau misal udah MPASI gini kan mami-mami semuanya kan udah 6 bulan ke atas ya mungkin ya kebanyakan babynya atau yang mau masuk ke MPASI gitu ya mungkin 5 bulan 6 bulan gitu. Nah di sini ada nggak sih yang masih konsumsi mamuung mam? Secara kan udah masuk ke MPASI mungkin ada kepikiran kalau misal, oh kayaknya udah MPASI kayaknya udah nggak ASI aja deh gitu misal atau kayaknya nih ASInya kayaknya dikit aja deh yang penting makannya dulu gitu. Gimana nih kira-kira? Ada nggak ya yang masih rutin konsumsi Mom Uung di sini? Coba Mom Rinda cek di kolom chat. Masih Momin, masih. Masih. Oke, banyak ya yang masih ya benar banget ya Mami. Jadi misal kalau udah MPASI pun itu MPASI adalah makanan pendamping ASI. Jadi ASI itu tetap dibutuhin karena komposisinya kan 70-30 dulu nih untuk 6 bulan awal pertamanya baby gitu. Jadi mami-mami di sini wajib untuk tetap mengasihi si kecil. Jangan lupa karena biasanya emang udah waktunya MPASI, demand-nya agak berkurang karena baby juga ASI, baby juga makan maksudnya. Jadi ASInya tuh demand-nya kan berkurang tuh. Mami juga wajib untuk aware soal supply-nya ya, Mam ya demand-nya ini karena kan berkurang gitu. Jadi mami-mami di sini Mam Rinda sarankan untuk tetap konsumsi ASI boosternya di situ. Dan di sini first of all ya Mam Rinda mau ngucapin makasih banyak juga mami-mami yang udah masih setia konsumsi Mamuung dan mungkin di sini yang baru join mungkin ya dari komunitasnya Bumbu Bunda ataupun mami-mami yang baru kenal sama Momuung mau kenalan lagi nih. Apa sih yang bikin Momuung itu viral gitu ya? Apa sih yang bikin Momuung itu dikenal sama semua pejuang ASI gitu? Karena emang Momuung ini kalau Mami lihat ya di marketplace kita ataupun di baby shop itu jadi produk terlaris karena kayak kita tuh dari Momuung emang ngedevelop dari produknya itu benar-benar dimaksimalkan fungsinya. Jadi mau itu Mami yang hamil, preparation untuk melahirkan, yang udah lahiran itu awal awal jadi nyumam gitu ya, newborn itu ASINya bisa dilancarkan seperti itu. Kemudian waktu sesi MPASI pun itu juga bisa lancar gitu dengan Momuung karena emang sedipikirin itu fungsinya, samplingnya sampai bahkan setiap produk yang Momuung itu ya Mam ya bisa puluhan sampai ratusan gitu supaya benar-benar top buat membantu perjalanan mengasihi mami gitu. Dan di sini Momung itu buat yang belum kenal, jadi Momung itu produk best sellernya gitu ya, Mam ya ada di ASI Booster dan juga Pompa ASI. Nah, yang Pompa ASI cek dulu nih, cek ombak siapa nih yang masih setia sama Pompa ASInya Momung kira-kira. Terima kasih ya Mami ya atas kepercayaannya. Oke, di sini Mam Rinda akan jelasin lagi kenapa ibu menyusui perlu ASI booster dan juga kenapa ibu yang udah fase MPASI masih perlu ASI booster gitu ya. Karena kan memang justru di situ gitu. Karena kita tahu nih, ketika MPASI itu BB anak malah drop kan kebanyakan ya. Udah data tuh banyak banget yang kita terima ya Mami. Dari konsultasi mami-mami semuanya
10.000 orang gitu ya tiap bulannya yang kita terima, lebih bahkan. Mostly kalau misal MPASI, bayinya drop gitu. Kenapa nih kira-kira? Mungkin mami-mami banyak juga nih setelah kita tarik datanya, itu yang fokus only makan 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 gitu. Padahal di situ juga ASI-nya harus diperhatikan juga, karena kan memang awal di sini kan 70-30 untuk komposisinya kan. Jadi di sini mami wajib perhatikan juga kualitas ASI maminya di sini gitu, ataupun dari segi kelancarannya ya, karena misal udah MPASI nih udah nggak fokus lagi menyusuinya gitu. Jangan ya Maya, tetap difokuskan di situ. Jadi di sini mami-mami ingat ya, ASI itu emang kan nggak banyak-banyakan, yang penting kan cukup buat si kecil. Karena yang penting itu daya serapnya. Jadi apa yang udah diminum sama baby yang uh, maksimal terserap ke baby itu sehingga tumbuh kembangnya itu optimal dan juga baby anaknya tuh naik on track sesuai KMS. Jadi emang di sini banyak yang ASINya lancar tapi baby bayinya malah drop, banyak yang udah MPASI tapi bayinya malah BB-nya drop gitu ya. Di situ ASI aja tuh nggak cukup ya mam ya, ASI lancar aja tuh nggak cukup, karena emang mami harus perhatikan juga kualitas ASINya. Emang di sini tuh ASI itu nggak ada yang jelek ya mam ya, ASI itu selalu bagus gitu, tapi kualitas ASI itu bisa ditingkatkan. Ini udah dibuktikan dari berbagai macam jurnal kalau misal ASI itu bisa ditingkatkan kualitasnya. Makanya itu hadir Mom Uung yang bisa meningkatkan kualitas ASI mami gitu, nggak cuman soal lancar aja gitu. Dari mulai BB anaknya naik, terus habis itu ada milknya juga maksimal untuk diminumkan ke baby sehingga berat badannya juga ikut naik gitu. So mami di sini pilih yang pasti-pasti aja, pilihnya Mom Uung ya. Oke, next slide boleh. Oke, jadi Momong ini ASI booster nomor 1 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI mami tanpa efek samping. Jadi mami di sini pesan dari Momong dan Mom Rinda di sini, mami perlu aware nih sama kandungan ASI booster karena kan apa yang mami konsumsi itu juga dikonsumsi oleh baby juga. Jadi Momong di sini itu emang ingredientnya itu tanpa efek samping ya. Dari mulai ingredientnya kita pilih semuanya itu yang berkualitas buat mami-mami gitu. Dan di sini ada jurnal kalau misal penggunaan Kelabet itu bisa meningkatkan diare dan keringat berlebih pada ibu menyusui serta bayi yang disusui. Diare dan keringat berlebih dapat mengakibatkan kehilangan banyak cairan yang dapat menyebabkan dehidrasi serta dampak serius terhadap kesehatan bayi. So, di sini mami wajib aware sama kandungan ASI booster. Pilih ASI booster yang tanpa efek samping juga ya, seperti Mom Opong. Terima kasih. Itu aja dari Mom Rinda. Enjoy acaranya, Mami. See you. Terima kasih Mom Rinda atas penjelasannya. Nah, Mami tahu kan akhirnya komposisi tentang empasi, kemudian juga ASI juga dan pentingnya juga ASI booster nih untuk mami-mami gitu. Oh, ternyata masih ada efek sampingnya itu bagus ya untuk si kecil gitu, apalagi bisa gembul gitu. Nah, oke aku langsung lanjut. Nah, jangan lupa mami-mami simak materi dan ikuti live cookingnya gitu. Nah, mami-mami hari ini kita akan langsung materi dulu nih gitu dari Mami Uung gitu. Oke, Mami Uung. Halo, apa kabar nih mami-mami sekalian? Halo, halo. Oh, Wah, seneng banget ya. Hari ini kita akhirnya bisa bermateri, nggak cuma tentang ASI aja. Biasanya kalau kita kan bahasnya tentang ASI, tapi ini kali ini kita masuk ke empasi. Nah, bener banget ya kayak yang tadi dibilang Rinda. Udah banyak yang membuktikan optimalnya pemakaian Mam Uung itu termasuk di aku sendiri. Aku mau sharing sedikit boleh ya? Dulu itu anak aku si Marvel tuh kan beratnya tuh kurang banget, padahal ASI aku tuh banyak. Nah, ibu-ibu ternyata ya gini ya, kalau aku kan banyaknya itu karena overstimulasi akhirnya bikin aku jadi hiperlaktasi. Nah, ternyata ibu-ibu yang punya ASI banyak, yang overstimulasi itu tuh punya ASINya tuh jadi nggak seimbang komposisinya. Jadi antara formilk sama handmilknya tuh jadi nggak seimbang. Nah, apalagi dulu anak aku juga banyak alergi gitu ya. Jadinya mau makanan apapun tuh aku terbatas gitu. Nggak bisa makan sembarang-sembarang sumber protein hewani, mau kacang-kacangan tuh semuanya nggak bisa. Puji Tuhan ketemu sama Mam Uung, akhirnya waktu konsumsi
aku kan pertama konsumsi Mamung tuh sebetulnya di usia Marvel 4 bulan. Nah, Marvel di usia 4 ke 5 bulan tuh dia naik, tapi aku tuh nggak ngeh kalau itu ternyata dari Mam Uungnya gitu. Terus habis itu aku beratnya habis aku berhenti, aku minum lagi, ternyata di usia 6 ke 7 bulan tuh dia beratnya nggak naik lagi. Pokoknya itu sampai hampir minus di garis 2. Terus aku diingetin nih sama teman aku yang dokter gitu. Maksudnya kayak, kamu nggak minum lagi, coba minumin lagi gitu. Akhirnya aku minum lagi dan ternyata beneran itu Marvel naik. Dan ini ya, Mami perlu sadarin ya, yang namanya nutrisi itu nggak bisa secara mendadak, nggak bisa kayak hari ini kita minum terus tiba-tiba bulan depan diperbaiki, nggak bisa. Makanya kenapa aku selalu menyarankan konsumsi Mambuung itu dimulai kalau bisa start dari ibu hamil, karena ibu hamil tuh kita persiapkan nutrisinya gitu. Jadi mungkin di sini nanti kalau ada yang temen, keluarga yang lagi hamil gitu ya, itu boleh diinformasikan. Kita perbaikan nutrisi itu start dari hamil sampai nanti anak kita 2 tahun, bahkan sampai nanti selesai kita nggak menyusuin sekalipun itu kalau bisa tetap dijaga, di maintenance gitu. Karena apa? Biasanya kan ibu-ibu kalau anaknya udah lepas ASI 2 tahun pengen nambah anak. Nah, persiapan punya anak itu tuh ternyata juga nutrisinya perlu diperhatikan gitu. Jadi itu ngefek banget ya. Dan Mamuung juga bisa loh dimasukin ke empasinya anak gitu. Karena kan bahan kita itu semuanya natural, nggak ada campuran macam-macam. Jadi akan menambah nutrisi gitu. Apalagi kan bahan kita tuh udah ekstraksi ya. Jadi tuh penyerapannya juga lebih maksimal. Beda. Jadi beda banget kalau misal kita makan daun kelor sendiri sama kalau misal kita minum Mamuung. Itu penyerapannya akan beda. Dan misal nih di Mamuung itu 200 mg daun kelor. Kalau kita mau makan daun kelornya sendiri 200 mg, itu belum tentu yang terserap tuh sebanyak 200 mg. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja deh ke ini ya. Cooking empasi. Ini semuanya udah babynya empasi ya berarti ya? Masuk usia 6 bulan atau usia berapa nih? Boleh dong komen. 7 bulan. Penambahan Mamuung itu di empasi boleh setengah kapsul ya setiap hari. Seharinya 1 kali aja setengah kapsul dosisnya. Oke. 9 bulan. Ini baru mau masuk empasi. Udah ada yang 1 tahun. Oh, ada yang 3 bulan. Wah, tapi keren banget nih yang 3 bulan, tapi udah mulai ikut ini ya, pembelajaran empasi. Sip, mantap. Ada yang 16 bulan, 18 bulan. Oke. Nah, jadi ini ada anjuran pemberian empasi menurut WHO. WHO sendiri sekarang udah memperbaiki ya. Kalau dulu kan berbeda dengan yang sekarang nih. Yang pertama tuh ada IMD, inisiasi menyusu dini. Ternyata inisiasi menyusu dini itu juga salah satu langkah gitu ya, langkah awal untuk keberhasilan menyusui nantinya gitu. Nah, mungkin mami-mami di sini udah pada tahu ya, IMD itu adalah proses kulit ketemu kulit ketika kita habis melahirkan dan dilakukan kurang lebih dalam waktu 1 jam. Kalau semisal nih, dulu tuh aku nggak sempet IMD loh, atau misal mau lahiran ternyata di rumah sakit yang tidak ada IMD harus bagaimana? Nggak perlu khawatir setelah nanti selesai mungkin operasi atau selesai melahirkan gitu ya. Nah, itu boleh minta langsung rawat gabung. Gitu. Yang kedua ada ASI eksklusif, ini kita udah tahu ya. ASI itu satu-satunya makanan terbaik dan tidak tergantikan untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi bayi sampai 6 bulan ini nggak perlu diberikan makanan apapun, cukup ASI aja. Nah, empasi namanya aja makanan pendamping ASI gitu ya. Jadi memang ketika anak kita semakin besar, kebutuhan nutrisi makin bertambah, maka kita perlu memberikan makanan lain tanpa meninggalkan ASI-nya. Karena kan sebutannya makanan pendamping gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita udah empasi, kita jadi lupa nih ASI-nya. Kita fokusnya ke empasi. Padahal ASI itu juga masih sangat dibutuhkan sampai bayinya 2 tahun. Ini udah menurut WHO yang terbaru ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini dia prosentasenya ya ke pemberian empasi. Jadi kalau bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu 100% ASI. 7 sampai 8 bulan itu adalah 70% ASI, 30% empasi. Ini kenapa di fase 7 sampai 8 bulan itu adalah sebetulnya fase pembelajaran untuk anak kita. Jadi kalau semisal nih ibu-ibu ya,
Anaknya masih belum mau buka mulut, anaknya makannya tuh aduh porsinya kok masih kayak seciprit gitu, atau anaknya tuh kayak masih ogah-ogahan. Nah, ini adalah fase pembelajaran dan fase evaluasi kita gitu. Anak aku sendiri si Moel dulu waktu 6 bulan lebih 1 hari sampai 6 bulan lebih 2 minggu, dia sama sekali nggak mau buka mulut untuk makan. 1 sendok pun itu nggak mau. Jadi bener-bener dah tutup mulut gitu. Nah, tips dari aku apa? Nggak usah dipaksain ya. Kita punya waktu di sini dari 7 sampai 8 bulan. Tapi bukan berarti ketika kita punya waktu kita jadi gampangin ya. Jadi kayak ya udah deh 70%-nya masih ASI, 30 empasnya 30% nggak apa-apa lah santai-santai enggak. Kita harus tetap evaluasi, harus tetap stimulasi. Nah, contohnya kayak gimana stimulasinya yang aku dulu sering lakukan adalah ajakin sering-sering lihat kita makan bareng. Jadi tetap didudukin di meja makan bareng, dikasih sendok, dikasih garpu, dikasih ini apa makanannya dia, sambil diajak ngobrol, sambil diceritain, sambil lihat nih kokonya kakaknya kalau ada kakak kakaknya makan, sambil lihat nih papahnya makan kayak gitu. Jadi lingkungan apa ya suasana itu juga sangat menentukan proses kesuksesan empati dan tentunya juga energi dari yang menyuapi gitu ya. Karena kan biasanya memang kita cukup stres ya kalau anaknya udah GTM kita udah bingung banget gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan aku pakai suster. Suster aku awalnya juga bingung, tapi aku berusaha bilang sama suster aku, "Kamu harus tenang." Karena aku pun juga tenang gitu ya. Aku berusaha juga nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan, nanti pasti bisa gitu. Jadi energi itu yang kita salurkan ke anak-anak bisa ngerasain. Jadinya apa anak merasa, oh ternyata makan itu bukan sesuatu yang mengerikan ya, ternyata makan itu juga menyenangkan loh gitu. Jadi di 7 sampai 8 bulan ini adalah fase-fase kita belajar. Ya. Nanti ini ada salah ya, typo ya. Jadi nanti ini gimana sih kok jadi typo semua nih? 7 sampai 8 bulan ini 9 sampai 12 bulan ya. Jadi yang nomor ketiga itu 9 sampai 12 bulan itu sudah memasuki 50% ASI dan 50% empati. Nah, jadi di sini nih bayi udah mulai harus diperhatiin bener-bener nih ya komposisi dari makanannya. Karena kadang di usia 8 bulan ke atas itu juga mulai banyak distraksinya. Contohnya yang pertama tumbuh gigi ya kan. Kenapa, Pak? Nggak mau coret-coret bentar. Karena itu ada yang salah kan. Jadi saya kecoret. Oke. Kita kasih ini. Jadi bayi di usia 8 bulan ke atas. Ini kan kamu bahas ini juga. Iya. Nah, ini berapa bulan nih? Nah, itu 9 sampai 12 bulan ya. Jadi ini 9 sampai 12 bulan ini 9. Tulisanku jelek banget. Maafin ya, tuh typo kayak tim lupa edit tuh. Ini 12 ya. Ini 9 sampai 12. Nah, itu 50% ASI, 50% empati. Jadi tetap harus diperhatikan. Bukan berarti yang tadi di usia 7 sampai 8 bulan ini kita jadi nggak perhatiin ya. Karena ibu-ibu juga harus lihat ini empatinya ada 30%. Jadi kalau semisal di sini ya, ingat ya ibu-ibu ya, 1 bulan anak sudah tidak, kan kita 1 bulan sekali pasti kontrol tuh. 1 bulan anak sudah tidak mengalami kenaikan berat badan, kita harus sudah mulai aware nih, harus mulai evaluasi ke dokternya atau misal kalau ke posyandu 2 kali tidak naik berturut-turut itu sudah harus merujuk ke dokter spesialis anak. Jadi nggak bisa didiemin ya. Karena apa? Nanti kalau ini di fase-fase 7 sampai 8 bulan kita nggak evaluasi gitu ya, yang akan terjadi apa? Kita akan semakin kesulitan untuk mengejar berat badannya di usia-usia lanjutannya gitu. Karena ada banyak faktor. Contohnya yang pertama, jamur mulut. Itu juga bisa loh bikin anak jadi ogah-ogahan. Nah, jamur mulut sendiri itu disebabkan oleh apa sih? Contohnya nih misal kalau kita biasanya pemberian anak pakai botol dot. Proses pencuciannya kurang bersih gitu ya, nggak disteril gitu. Nah, itu bisa menyebabkan adanya perpindahan kuman tuh dari botol dotnya ke mulut baby. Akhirnya waktu baby netek di kita kena juga terkontaminasi. Nah, akhirnya jadi
saling waktu kita pompa ke mesin pompanya. Nah, akhirnya saling berhubungan semuanya. Jamur mulut juga bisa, proses tumbuh gigi juga bisa ya. Atau misal memang anaknya masih butuh distimulasi lebih, anaknya masih butuh sensorinya lebih kayak gitu. Itu juga semuanya bisa mempengaruhi. Jadi makanya perhatikan benar-benar kalau semisal di usia 7-8 bulan memasuki empasi ini, pada 1 bulan tidak naik berat badan harus langsung evaluasi ya, jangan didiemin, jangan kita berlindung di kata-kata anaknya masih aktif kok, jadi nggak apa-apa, nggak. Memang ini fase belajar, tapi bukan berarti kita jadi mengabaikan gitu. Nah, 9-12 bulan 50% ASI, 50% empasi ya. Jadi ini juga harus diperhatiin, kita udah mulai naik nih porsinya, kuantitinya itu udah mulai naik. Nanti di usia ini yang keempat nih udah direvisi ya, 12-24 bulan. Nah, ternyata ASI itu juga tetap mengambil alih loh, ada 30%. ASI-nya 70%-nya empasi. Di fase-fase ini kita jangan sampai kebalik juga ya. Kadang ada nih anaknya yang tiba-tiba nggak mau makan, maunya nenen terus. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu akan kita bahas di next step juga nanti ya. Jadi di pembelajaran makan ini itu ternyata ada banyak tips gitu ya. Ada banyak tips-tipsnya supaya proses empasi ini juga bisa berjalan dengan lancar. Nih, ketika bayi tepat berusia 6 bulan, pemberian empasi wajib diberikan ya, karena ASI udah nggak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi gitu. Ada juga nih bayi-bayi yang empasi dini gitu. Nah, empasi dini boleh nggak? Kadang ada ya yang 5,5 bulan atau yang 5 bulan udah mulai empasi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak itu adalah depends on dokternya. Jadi bukan dari kita. Bukan kita yang sok ngide terus tiba-tiba kayak icip-icip dulu lah sedikit, enggak ya. Itu semua adalah atas indikasi medis. Next. Sampai sini nggak bingung ya mami-mami ya. Semoga aku nggak terlalu cepet ya. Kalau misal aku kecepetan, kalian bisa ini ya. Bisa komen di sini. Oh, ini kok tiba-tiba masuk ke sini? Emang masuk ke sini ya? Amel. Dilihat dulu. Oke. Nah, ini ya yang tadi aku bilang empasi dini. Ini boleh tolong di remove nggak, Amel, tulisan-tulisan itu ya. Kalau aku terlalu cepat, nanti boleh komen ya. Atau misal nanti kalau ada mau pertanyaan, nanti di sesi terakhir kita ada Q&A-nya kok ya. Nah ini, kalau bayinya diberikan empasi terlalu dini, bukan atas indikasi dokter ya, apa aja dampaknya? Yang pertama, cenderung menggantikan ASI. Jadi itu ada dua, ada bayi yang memang sangat-sangat excited sekali dengan empasi, ada bayi yang memang mungkin di awal-awal dia masih belum terlalu tertarik nih dengan makanannya gitu. Nah, kalau kita ngomong nih cenderung menggantikan ASI, karena gini ya, ketika anak udah mulai makan gitu ya, otomatis kan dia juga kenyang dari makanannya. Yang biasanya di jam-jam dia nenen, kali ini dia jamnya diisi oleh dia makan. Nah, jadi ada sesi menyusunya yang akhirnya tergantikan oleh sesi dia makan. Padahal mungkin kebutuhannya, kan kalau 0-6 bulan masih 100% ASI itu. Nah, kebutuhannya tuh masih terpenuhi dari ASI gitu loh. Tapi karena ada empasi dini tanpa indikasi medis ya, nah akhirnya itu akan cenderung menggantikan porsi ASI-nya. Kedua, ketika anak jam menyusunya berkurang, otomatis kita balik ke prinsip ASI, supply by demand. Produksi ASI-nya juga akan menurun gitu, menyesuaikan dengan yang dibutuhkan anak. Nah, itu kenapa sebetulnya empasi dini itu banyak juga pertimbangannya ya. Jadi nggak bisa kayak kita langsung oke lah anak aku kayaknya udah oke nih, udah bisa begini, udah bisa begitu, kayaknya oke lah aku mau coba gitu iseng-iseng. Nah, nggak boleh begitu. Apalagi kalau kondisi bayinya memang sehat, tanpa ada kendala, kenaikan berat badan selama ini oke gitu ya. Nah, kita tidak perlu untuk empasi dini gitu, karena efeknya itu bisa kemana-mana. Yang kedua juga meningkatkan resiko penyakit. Nah, penyakit yang dimaksud di sini itu apa sih? Contohnya kayak gini,
bayi itu kan proses pematangan pencernaannya itu belum maksimal ya, gitu. Makanya kenapa ada usia 6 bulan di mana dia tuh mulai empati, itu adalah usia yang paling pas untuk bayi memulai empatinya, gitu. Nah, di bawah usia 6 bulan sebetulnya ada enzim-enzim mungkin yang belum terbentuk untuk mencerna makanan. Otomatis akhirnya apa? Kalau enzim di pencernaannya belum maksimal, ada bisa jadi diare, bisa jadi sembelit gitu ya, bisa jadi kembung. Nah, kalau anak diare gitu ya, apalagi diarenya berkelanjutan. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya dia itu akan digunakan untuk melawan penyakitnya gitu. Nah, otomatis ketika dia butuh lebih banyak nutrisi, berat badannya dia nggak naik gitu ya. Akhirnya apa? Kemana-mana gitu. Itu bisa sampai jadi stunting juga. Apalagi kalau berat badannya nggak naik berulang-ulang disertai dengan sakit yang berulang-ulang. Nah, itu yang ditakutkan adalah terjadinya stunting gitu. Jadi makanya pemberian empasi dini gitu ya tanpa indikasi medis atau tanpa saran dokter itu juga nggak selalu hasilnya baik. Bayi yang kembung, bayi yang sembelit, itu semua akan mengganggu proses makannya bayi gitu. Bayangin kita aja ya, kita itu kalau pas lagi kembung atau pas kita lagi sembelit deh, pas itu bawaan di perut nggak enak. Bayinya jadi rewel. Otomatis kalau bayinya rewel, nyusu nggak mau, makan nggak mau, tidurnya rewel, akhirnya tidurnya kurang, imunnya drop. Nah, kalau udah imunnya drop, resiko penyakit, virus, bakteri yang masuk itu semakin besar gitu. Makanya bisa akhirnya menyebabkan keasupan gizi rendah karena itu tadi diare penyakit yang berulang dan kenaikan berat badan yang tidak maksimal berulang juga minimal 2 kali berturut-turut. Nah, bisa jadi asupan gizi rendah yang menyebabkan stunting gitu. Itu kenapa empasi dini itu benar-benar harus dari dokter ya ibu-ibu ya. Jadi bukan kita. Kalaupun kita pengen banget nih nyobain ke anak, kita harus konsultasi juga ke dokternya supaya dokternya ngecek. Oh, ternyata dengan kondisi anak ibu ini bisa kok Bu dicobain, tapi biasanya kalaupun mau dicobain itu porsinya tidak sebanyak ketika anak yang udah benar-benar usia 6 bulan gitu. Jadi biasanya mungkin kalau biasanya bisa 2 sendok makan, mungkin kali ini cuma 1 sendok makan. Tapi itu semua harus atas indikasi medis. Next. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan aku jawab di ini ya, di terakhir ya sekalian gitu. Dan kayaknya ada tim konsul kita juga ya yang standby ya. Jadi tim konsul kita juga nanti bakal bantu jawabin. Ini dia tanda bayi siap empati ya, kita udah sering tahu ya, bisa duduk tegak, mengangkat kepalanya dengan tegak gitu ya, mengontrol lidah, dia mulai ada gerakan gitu. Nah, ini juga alasan kenapa kita selalu disarankan untuk direct breastfeeding. Menyusui secara langsung itu sebetulnya lagi menstimulasi otot-otot di muka anak. Kan kalau kita tahu ya, kalau bayi menyusu itu dia menggerakkan 11 otot di mukanya. Jadi itu adalah bekal, Bu, bekal untuk dia nanti persiapan empati. Karena gerakan ketika dia mengenyot di payudara itu sebetulnya sama kayak gerakannya lagi ngunyah. Kan dia menggerakkan ini ya, rahangnya ini kayak naik turun gitu. Gitu. Sedangkan kalau minum botol dot kebanyakan tuh yang gerak hanya satu otot di bagian mulut aja. Jadi dia nggak akan mengulum di bagian di sininya, di bagian rahangnya gitu. Nah, itu kenapa sebetulnya menetein secara langsung itu juga sebagai stimulasi, salah satu ikhtiar kita supaya nanti ketika masuk empati anaknya itu bisa dengan mudah nih memakan makanannya dia. Karena empati itu adalah sesuatu hal yang lebih kompleks ya dibandingkan dari menyusui. Kalau menyusui kan sebetulnya bayi juga belajar nih, dia membuka mulut, dia mengenyot, mengeluarkan ASI, dia menelan. Nah, tapi dengan tekstur yang cair. Ketika dia masuk empati, dia tuh naik kelas anak kita ini, upgrade lagi nih dia skillnya. Dia harus buka mulut, dia mengecap. Ini rasa apa ya? Rasanya tuh bermacam-macam gitu kan. Terus teksturnya juga lebih padat, lebih kental gitu ya. Nah, jadi itu ada proses yang kompleks di sana. Itu kenapa persiapan empati itu ya stimulasinya itu nggak bisa tiba-tiba anak kita
oh ya empati langsung empati, enggak gitu. Ada stimulasinya, contohnya dari bayi yang baru lahir ada tummy time. Tummy time itu kan memperkuat ya otot-ototnya dia gitu. Nah, dengan kita sering-sering tummy time, kita sering stimulasi itu, akhirnya apa? Anak bisa duduk dan mengangkat kepala tegak tepat waktu sesuai dengan milestone-nya dia gitu. Nah, tummy time itu juga bisa merubah struktur dari wajahnya ya, struktur dari mulut anak kita gitu. Otomatis ketika dia tummy time, otot makin kuat gitu ya. Terus juga dia menetek secara aktif. Nah, dia bisa mengontrol di gerakan lidah, gerakan rahangnya gitu ya. Akhirnya apa? Proses dari dia membuka mulut, menelan, mengecap itu tadi semuanya bisa dikontrol sama dia sendiri gitu. Termasuk ketika anak mau berusaha meraih atau memasukkan makanan. Nah, ini udah ada yang namanya fase oral. Jadi biasanya anak usia 3 sampai 4 bulan tuh mulai ya Bu ya, kalau kita tahu ya, dia suka banget masukin tangannya ke dalam mulut. Nah, itu sebetulnya nggak perlu dilarang. Karena itu termasuk salah satu stimulasi untuk anak persiapan makan. Yang kalau kita dulu kan, jangan masukin ke mulut. Ada mainan, jangan dimasukin, itu kotor gitu ya. Tipsnya adalah kita harus menjaga kebersihan. Jadi kita tahu nih, mainan-mainan apa sih yang dia suka masukin ke dalam mulutnya. Pilihlah juga mainan yang bahannya itu aman untuk bayi. Contohnya, jangan dikasih boneka yang ada bulu-bulu ya. Karena kalau boneka bulu-bulu ketika dimakan takutnya bulunya malah nyangkut-nyangkut. Mungkin kita bisa pakai titer. Titer sekarang kan macam-macam ya. Ada yang bahan dari kayu, ada yang bahan dari silikon. Aku kurang menyarankan titer yang dalamnya itu ada airnya. Karena apa? Takutnya kalau dia kegigit, pecah, airnya bisa ketelan. Kita kan nggak tahu air itu isinya apa gitu. Jadi carilah bahan-bahan yang aman yang bisa digunakan untuk menstimulasi bayi gitu. Nah, nanti waktu udah empasi juga bisa. Ada nih kayak bonggolnya nanas, bonggolnya mangga, itu bisa kita pakai untuk menstimulasi. Aku dulu juga sering stimulasi ke Moel itu pakai es krim ASI. Jadi ASI kita dibekuin, terus dimasukin ke wadah es lilin gitu loh Bu. Jadi kan bayi gampang ya nge-grabnya sesuai dengan ukuran tangan bayi. Nah, dia sambil masukin tuh ke mulutnya dia, itu juga bisa mengurangin sensasi ngilu ketika bayi lagi tumbuh gigi gitu. Next. Jadi kalau fase oral nggak perlu dilarang ya Bu, tapi kita harus memperhatikan kebersihannya. Suaraku kecil. Beneran ya suaraku kecil ya? Ngomongnya udah sekuat tenaga nih. Oke, next ini. Nah, ini ya, ini syarat empati menurut WHO. Jadi yang pertama ada tepat waktu. Aman ya suaraku ya? Ada tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif feeding ya. Tepat waktu itu diberikan saat usianya tepat di 6 bulan. Kalaupun misal ada indikasi medis, harus empati dini juga boleh. Adekuat nih, kita lihat ya. Jadi empati itu tidak hanya secara makro. Kalau makro itu kita taunya karbohidrat, protein, lemak itu makro. Tapi juga ada mikronya, zat besi, vitamin A, vitamin D gitu ya, kalsiumnya. Nah, itu semua bisa didapatkan dari sumber makanan, nggak harus dari suplementasi. Contohnya kayak zat besi, oh bisa didapatkan dari bayam, bisa didapatkan dari daging merah, dari hati ayam gitu ya. Kalsium bisa didapatkan dari ikan teri gitu. Jadi banyak ya yang bisa dipakai dan dimasukkan. Aman ya tentunya kalau kita empati kita harus membuat yang aman ya untuk anak kita ya, dijaga kebersihannya, kalau bisa juga peralatan masak yang mentah sama yang mateng itu dibedakan, penggunaan alat-alatnya, sterilnya gitu, itu kita harus memperhatikan juga. Dan responsive feeding, jadi ini memang yang disarankan oleh WHO ya. Kalau mungkin sekarang banyak nih yang menggunakan metode BLW gitu ya. Jadi membiarkan bayi untuk makan sendiri. Nah, ternyata itu kurang disarankan nih oleh WHO. Kalau WHO sendiri menyarankan tuh responsive feeding. Jadi kita menyuapin anak kita nih, tapi kita juga melihat reaksi anak kita. Jadi menyuapinya ini bukan dipaksa ya, tapi kita tetap melihat responnya anak kita nih gimana sih, seperti itu. Next. Nah, ini dia nih, bagaimana cara menaikkan berat badan bayi saat empati. Karena kadang gitu ya, kan kita udah tahu ya, kalau semisal
usianya 6 bulan ke atas udah mulai empasi, kan empasinya 30%. 30% itu tetap angka yang menurut aku cukup lumayan besar ya untuk penambahan jumlah berat badan. Jadi ini ada tips-tipsnya. Yang pertama itu adalah feeding rules. Ini menurut aku adalah konsep dasar dari empasi, tapi sangat berguna sekali. Ini penting banget untuk diperhatikan ya. Feeding rules ini dibuat bukan cuma sekedar kayak ya asal-asalan dibuat. Aku sendiri udah menerapkan feeding rules ini ke 2 anak aku, dan sampai sekarang anak aku makan dengan disiplin, tepat waktu, maksimalnya bahkan di anak aku yang besar sekarang 5,5 tahun tuh aku masih tetap kasih maksimal makan itu adalah 30 menit. Jadi mengurangi distraksi-distraksi yang akan mengganggu gitu. Nah, ini yang pertama adalah ketika kita mau masuk empasi, kita mulai bikin dulu jadwalnya, jadwal anak kita ya. Kan kadang gini nih, kalau ketika anak ASI di bawah 6 bulan, mereka itu kan bangun tidur semaunya, netek semaunya gitu ya. Nah, pada saat mulai empasi, kita harus mulai mengenalkan yang namanya jadwal. Jam makan, jam tidur, jam menyusu, jam bermain, jam mandi. Nah, itu mulai dikenalkan perlahan-lahan. Yang pertama bisa dimulai dari mana? Kalau kita mau ngatur jam. Kalau aku tuh suka ngitungnya mundur. Jadi aku mau anak aku tidurnya jam berapa sih? Misal nih aku mau anak aku tidurnya jam 8 malam. Udah mulai masuk kamar, udah mulai tidur. Oke, berarti kalau dari catatan yang pertama, jarak antara makan dan camilan adalah 2-3 jam. Kita kasih waktu 2 jam dulu. Kenapa harus 2 jam? Karena 2 jam itu adalah waktu pengosongan yang maksimal untuk lambung. Gitu ya. Jadi kalau kurang dari itu bagaimana? Belum dikosongin dengan maksimal gitu. Jadi minimalnya ada 2 jam, maksimalnya adalah 3 jam. Kalau udah lebih dari itu biasanya babynya ngereok gitu. Jadi kalau aku mau tidurnya jam 8 malam, berarti dari jam 8 malam itu kan dia akan menyusu, ya kan? Dia akan nyusu ke aku. Oke, terakhir jam makannya itu adalah jam 6 atau setengah 6. Jadi setengah 6 dia makan, durasi 30 menit, 2 jam kemudian dia bisa tidur. Nah, jadi contohnya kayak begitu. Nanti kita hitung mundur lagi. Kalau setengah 6 makan malam, berarti kalau aku mau kasih snack atau mau kasih ASI, jam berapa ya? Mundur lagi 2 jam. Oh, berarti ketemu setengah 4 gitu. Nah, kalau misal nanti berikutnya mau makan siang, ketemu lagi jam berapa ya? Jadi hitungnya mundur seperti itu. Nah, dengan hitung mundur seperti itu, kita bisa tahu nanti kita itu harus membangunkan anak kita di jam berapa. Gitu ya. Jadi anak aku si Moal dan si Marvel itu dari sejak mereka mulai empasi udah mulai disiplin. Bangun tidur setiap hari adalah setengah 8 sampai jam 8. Estimasi keterlambatan 30 menit nggak masalah ya, tapi nggak boleh lebih dari itu. Jadi misal nih kalau anaknya besok, misal anak ini malam ini tidurnya malam banget gitu ya, misal biasanya itu jam 8 udah tidur, tapi kali ini tuh nggak tahu kenapa anak aku kok jam 10, jam 11 belum tidur, harus bagaimana? Tetap besoknya akan dibangunkan jam setengah 8. Karena apa? Kalau kita makin molorin lagi, yang ada nanti jam berikutnya itu yang akan molor-molor, akhirnya jamnya jadi berantakan. Nah, pemberian jam gitu ya, disiplin dengan waktu, ini sebetulnya adalah cara kita untuk melatih anak disiplin supaya anak itu lebih mudah mengenali apa sih kegiatan kamu hari ini, bagaimana sih, oh ini adalah jam makan, ini adalah jam kamu bermain gitu ya. Anak-anak itu, karena aku mau kasih ini ya, mau sharing ya. Anak-anak itu belum bisa melihat jam, mereka nggak ngerti ini setengah 8, mereka nggak ngerti ini jam 10 ya. Tapi anak-anak aku dua-duanya tahu nggak apa yang bikin mereka bisa tahu ini jam makan, ini jam tidur, ini jam apa? Azan. Gitu ya. Jadi anak aku kalau siang azan duhur ya, bener ya, setengah 12 kan ada Allahu Akbar gitu ya. Itu anak aku udah tahu, ini jam makan ya, gitu. Nanti kalau azan maghrib juga sama, ini jam jam makan malam ya. Kalau udah imsak ya, imsak mereka udah tahu, ini jamnya kita masuk kamar buat ke kamar mandi, buat rawat gitu. Jadi ternyata padahal kita nggak pernah mengajarkan konsep itu ya. Aku pun nggak pernah kayak ngeh jamnya anak aku, oh Isya ya. Isya aku tuh nggak pernah ngajarin anak aku kayak, ini ya nanti kalau kamu dengar suara azan ini, kamu adalah jam makan siang. Kalau dengar azan yang ini, itu kamu adalah jam makan malam. Itu nggak pernah. Tapi mereka bisa ngeh sendiri, mereka bisa kayak sadar,
ini jamnya makan ya, ini jamnya ini ya. Dan itu nggak berlaku cuma di Marvel loh. Di Moel pun sama, padahal nggak pernah menerapkan itu. Nah, ternyata dengan jadwal yang disiplin, feeding rules yang disiplin itu, mereka itu bisa paham sendiri konsepnya. Oh, ini aku jam makan, ini aku jam begini. Jadi nggak ada ceritanya nanti ketika anak di jam makan, mereka merasa terpaksa karena belum puas bermain, karena mereka masih mau begini, masih mau begitu gitu ya. Jadi jadinya tuh akhirnya apa? Prosesnya semua smooth, prosesnya semua menyenangkan. Untuk anaknya menyenangkan, untuk mamahnya pun juga menyenangkan. Nah, yang kedua ini tadi, jangan memaksa anak untuk makan. Ya, itu benar banget ya, apalagi kalau semisal anaknya GTM pasti kita stres berat ya. Tapi ingat, anak GTM, anak rewel makan, itu semua ada alasannya. Ketika kita udah menerapkan feeding rules, apakah berarti anaknya nggak GTM? Oh, jangan salah. Anak aku si Moel pun udah feeding rules waktu itu pernah GTM hampir kurang lebih 1 bulan di usia 11 sampai mau setahun. Ya itu beratnya memang turun lumayan drastis hampir 1 kilo. Tapi ternyata itu tadi loh ada penyebabnya. Dia terkena jamur mulut. Nah jadi ada semua itu ada penyebab, ada sebab akibatnya. Awalnya dia tumbuh gigi udah membaik, terus berapa hari kemudian ternyata dia kena jamur mulut karena dia lagi suka banget tuh gigitin semua mainan-mainan yang ada di sana gitu. Jadi jamur mulut itu yang akhirnya juga menghambat dia jadi nggak nafsu makan karena ketika masuk juga sakit dia untuk makan seperti itu. Berikan makanan dalam porsi kecil. Nah, ini ya ketika masuk usia tadi 6 sampai 8 bulan, itu kan 70% ASI, 30%-nya empasi. Dan berapa komposisi, berapa apa namanya, kuantiti gitu ya. Kuantiti yang harus diberikan ke anak itu adalah 0 sampai 125 mili. Jadi nggak ada patokan ya ibu-ibu ya, anaknya harus makan 70 mili nih, enggak. Kita menaikkan bertahap dari 0 sampai 120 mili. Itu kenapa tadi aku bilang 7 sampai 8 bulan itu adalah fase belajar. Anak punya waktu 0 sampai 125 mili. Jadi ketika anaknya baru mulai empati, maunya masih 2 sendok makan bayi, bagaimana? Nggak apa-apa, besok kita stimulasi lagi. Besok stimulasi lagi. Yang terpenting adalah kita konsisten. Ya, itu adalah kuncinya. Konsisten terhadap feeding rules yang udah kita buat. Nah, kalau anaknya lagi GTM atau anaknya lagi kok kayaknya ngereok terus makannya bagaimana? Ya, kita juga tetap harus komitmen nih tidak memberikan camilan di saat anak makan. Karena gini ya Ibu ya, lambung bayi itu kan masih nggak segede lambung kita, nggak semelar lambung kita mak-mak yang kalau wah habis makan cake masih bisa makan es campur, masih bisa makan pentol, makan cireng, wah kalau bisa semua masuk tuh kalau di kita ya gitu. Nah, kalau bayi itu berbeda. Ya, kalau bayi 6 bulan atau di fase-fase empati inilah ya, bagi kita, saya hanya memberikan ASI sedikit kok, Mam. Paling itu cuma kayak ya dia cuma kecep-kecep aja. Tapi kita perlu tahu loh, ketika bayi yang bertambah besar, dia nyedotnya juga makin kenceng. Yang buat kita kecep-kecep mungkin buat bayi itu udah melepaskan rasa laparnya dia, melepaskan dahaganya dia. Akhirnya apa? Ketika lambungnya dia terisi, walaupun itu even snack cracker yang kecil aja, itu buat dia tuh udah ganjelan gitu ya. Jadinya apa? Itu akan mempengaruhi ke proses makan berikutnya. Jadi kalau semisal memang secara feeding rules ini bayinya waktunya disiplinnya ini masih belum bisa mengikutin, ya kita pun juga harus komitmen. Jadi jangan sampai anaknya nggak mau makan, oke lah digantikan sama ASI. Ya jangan. Pemberian ASI tetap di jam yang seharusnya diberikan. Pemberian snack tetap harus di jam yang seharusnya diberikan. Jadi nggak ada ceritanya anak nggak mau makan, terus dikasih sela-sela snack, terus nanti berikutnya jam makan. Itu tidak akan menjadi solusi, ya kayak gitu. Membersihkan mulut. Nah, bersihkan mulut ini cuma boleh di saat anak selesai makan. Jadi nggak ada ceritanya anaknya cemot dilap, anaknya apa dilap, anaknya apa dilap, terus anak nggak boleh kotor-kotor. Biarkan dia explore. Ini semua ya, kulit yang ada di luar ini semua itu adalah sensor anak untuk merasakan, untuk dia tahu ini apa. Aku tuh pernah diceritain sama teman aku fotografer, dia bilang, miris banget loh, zaman sekarang anak-anak itu kalau pas bagian smash cake kan ada ya kayak ritual smash cake gitu ya, anak usia 1 tahun difoto mereka ngacak-ngacak kue ulang tahunnya gitu. Nah, itu banyak sekali anak-anak zaman now yang nggak mau loh main smash cake.
Jadi kalau semisal disuruh ngacak kuenya, disuruh pegang krim kuenya aja dia menangis. Dan itu aku juga rasakan. Waktu aku sekolahin Moel, Moel tuh sekolah mulai usia 7 bulan, sekolah sensori ya. Itu banyak sekali anak-anak sepantaran Moel yang nggak mau. Jadi mereka pegang slime nggak mau, pegang apa itu spon ya, busa-busa spon nggak mau, pegang cat nggak mau, bahkan kakinya kena cat mereka nangis, dan nangisnya itu bukan nangis yang biasa ya, nangisnya sampai yang teriak-teriak heboh kayak gitu. Nah, jadi penting banget ya ibu-ibu ya, kita tetap stimulasi sensori anak itu penting banget. Jadi makanya nggak perlu dikit-dikit dilap, nggak perlu dikit-dikit dibersihkan. Misal anak mau pegang makanannya dia, mau bejek makanannya dia, biarkan dia explore kayak gitu ya. Atau bisa juga kita gini, misal nih sambil kita kasih makanan di mangkoknya dia, kita tetap suapin yang porsinya dia, supaya porsinya dia ini nggak berkurang gitu. Jadi kita sisain sedikit untuk dia supaya dia bisa explore di sana. Dan tentunya tetap harus diikuti dengan stimulasi ya. Anaknya misal nih bisa dipakai stimulasi yang gampang-gampang di rumah, contohnya kayak apa? Mainan rumput ya, atau sekarang kan ada tuh yang namanya kita bikin play-doh sendiri ya dari tepung gitu ya, itu juga bisa. Nutrijel gitu, kita bisa bikin jelly pakai air mateng, nggak usah dikasih gula. Nah, itu nanti anak suruh bejek-bejek, itu kan juga salah satu sensori untuk anak. Dari beras, dari batu-batuan gitu ya, itu semua adalah sensorik untuk anak, dari kinesthetic sense. Nah, tapi kalau kinesthetic sense mungkin yang lebih gede lagi ya gitu. Jadi itu bisa kita bikin semuanya. Atau kita mau bikin dari cat juga bisa. Jadi air dikasih tepung sedikit dan dikasih pewarna makanan gitu. Jadi misal nih amit-amit kalau itu sampai ketelen gitu ya, atau pas anak main gini keceprat masuk ke mulutnya kan masih aman gitu. Jadi itu semua berhubungan stimulasinya gitu. Nah, terus yang berikutnya, durasi makan tuh maksimal 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena kalau lebih dari 30 menit, biasanya bukan cuma anaknya yang reok. Kitanya juga udah mulai sepaneng ya, mulai panas, mulai ngereok, mulai gitu, udah mulai keluar nih ya kodam-kodamnya. Jadi makanya durasi makan tuh adalah 30 menit. Kalau dari 30 menit anak nggak mau makan, ya udah diakhirin gitu. Misal nih di sini ada tips ya, 15 menit anak kok kayaknya aduh udah coba di sini tuh nggak mau makan terus nih gimana? Oke, kita coba ganti suasananya. Misal yang tadinya makan di meja makan. Dulu aku sama Muel juga begitu ya. Tadinya makan di meja makan. Dia nggak mau tuh, udah ngereok-reok, akhirnya kita bawa ke depan rumah gitu ya. Jadi dia bisa ngelihat burung terbang berkicau, dia bisa lihat pohon-pohon yang kena angin gitu ya. Nah, tapi tetap dalam posisi duduk ya. Bukan dalam posisi digendong ataupun dalam posisi yang dia lari-lari, tidak ya. Jadi tetap dalam posisi duduk gitu. Ini ada juga distraksi ya. Distraksi itu termasuk gadget ya. Kalau semisal mau mainan, aku biasanya beri mainan nggak? Aku mainan masih memberikan, tapi dengan catatan bukan anaknya dibiarin main sendiri. Jadi misal nih sambil suapin, ya kita sambil suapin, kita sambil ngomong, iya ini ya mainannya Moel, warnanya apa ya itu? Oh itu warnanya biru. Loh kok bisa gerak? Geraknya bagaimana ya Moel ya? Coba dong digerakin lagi. Oh ternyata bisa gitu. Jadi tetap sambil di apa ya, dijabarkan. Misal pun sambil baca buku juga sama gitu ya. Di Marvel tuh paling suka dulu makan sambil baca buku gitu. Jadi ya udah, ya ada buku di tengah sambil kita makan, sambil kita bacain. Oh ini kambingnya Old McDonald nih, dia lagi mandiin sapinya. Oh yang ini lagi perah susu sapinya. Susu sapinya warnanya putih, sapinya warnanya putih sama hitam. Nah terus misal digambarin Pak McDonald-nya pakai topi warna merah, pakai bajunya warna biru. Jadi ya memang kita sebagai ibu tuh mesti multitasking ya. Jadi sambil tangannya bergerak nyuapin, sambil mulutnya ngoceh, sambil berpikir bagaimana nih harusan kayak gitu ya. Tapi jangan pakai gadget ya. Karena apa? Kalau kita tahu gadget sesuatu yang kita lihat di handphone gitu ya, gadget itu videonya, lagunya, gambarnya, itu semua pergerakannya cepat sekali ya. Gerakannya cepat. Nah, otak anak kita tuh kan lagi berkembang. Kalau kita lihat manusia pada umumnya, itu nggak ada yang perubahannya itu secepat yang ada di gadget kayak lagu-lagu anak kan
satu layar bisa warna-warni, terlalu banyak stimulasi yang ditangkap di otak anak. Nah, itu akhirnya jadi overstimulasi nih di saraf-saraf otak anak kita. Nah, itu kenapa sekarang juga makin banyak ya anak-anak yang speech delay, makin banyak anak-anak yang kena ADHD, anak-anak yang seperti itu. Jadi, sebisa mungkin kita minimalkan gitu. Nih, makan hanya dalam posisi duduk. Jadi kalau anaknya ngereok, tetap tidak ada alasan digendong. Tetap harus duduk. Kalau memang anaknya bosan, anaknya nggak mau, oke, kita akhirin. Gitu. Makanya kita kasih waktu, batas maksimalnya adalah 30 menit. Arahkan anak untuk makan sendiri, mungkin kalau di awal kita masih responsif ya, tapi kalau mulai usia 8 bulan, anaknya udah mau mulai dipegangin wortel buat dia gigit-gigit, atau misal mau dipegangin pentungan ayam, apa pentungan ayam? Tulang ayam ya, paha ayam. Jadi dulu aku suka begitu tuh, ayamnya dagingnya kita ambilin, dia dipegangin tulangnya itu. Jadi buat dia gigit-gigitin gitu, itu juga boleh ya. Berikan makanan utama dulu baru diakhirin dengan minum. Ini juga benar ya. Jadi kita kan kadang sering kayak minum 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 di tengah-tengah makan. Itu sebetulnya kurang disarankan. Gitu. Jadi diberikan makan itu makan selesai makan baru dia minum gitu supaya dia tahu konsepnya. Jadi bukan makanan didorong dengan air, bukan makan itu di tengah-tengah minum gitu. Jadi memang makan ya makan, selesai makan baru kita minum. Oke, next. Nah, ini ya rekomendasinya. Ini bisa difoto ya. Bunda-bunda sekalian ya di sini ya. Ini ada rekomendasinya nih. Jadi kayak frekuensinya berapa, banyak makanannya berapa, energinya berapa, nah teksturnya seperti apa. Ini adalah rekomendasi dari waktu aku ikut pelatihan ya. Jadi itu kita ada pelatihan untuk empati gitu. Ini adalah rekomendasi yang disarankan gitu. Nah, di 6 sampai 8 bulan mulai dengan 2 sampai 3 sendok makan. Tapi kayak tadi aku bilang, jumlahnya itu adalah 0 hingga 125 mili. Jadi kalaupun di awal empasi 6 bulan, bayinya masih bisa makan 1 sendok makan, nggak apa-apa. Bayinya masih baru bisa makan 1 sendoknya dia, nggak apa-apa ya. Kita lihat tahapnya adalah 0. Startnya tuh dari 0, bukan startnya dari 70 mili, bukan startnya dari 50 mili, startnya dari 0 ya. Jadi di waktu 6 sampai 8 bulan itu adalah fase awal kita untuk evaluasi. 1 bulan beratnya nggak naik, 1 bulan anaknya kok menunjukkan ada tanda-tanda yang nggak oke, langsung konsultasi. Jangan ditunda-tunda, jangan pernah kita berlindung dengan alasan anaknya masih aktif, neteknya masih kenceng banget. Nah, itu nggak boleh. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu nggak boleh denial seperti itu ya. Kita harus perhatiin benar-benar step by step. Karena langkah awal yang kita ambil itu akan menentukan saat nantinya gitu. Jadi jangan sampai kita sekarangnya oke nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi nanti begitu usia 9 bulan beratnya udah grafiknya udah mulai turun, mulai landai gitu ya. Terus kita mulai stres di sana. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Jadi evaluasi sedini mungkin, ada problem apapun, evaluasi gitu. Next. Nih, pemberian empati dengan komposisi yang tepat ini juga penting banget ya. Jadi sekarang itu udah nggak ada yang namanya menu 1 bintang, nggak ada menu 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang. Kita sebutnya sekarang adalah menu lengkap, di mana ada karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya gitu ya, ada sifatnya makro, mikro, dan sayur buah itu sifatnya hanya pengenalan aja gitu. Nah, kenapa sayur dan buah ini sifatnya hanya pengenalan aja? Karena kan lambungnya bayi itu masih belum besar ya. Lambung bayi itu masih terus berkembang juga. Jadi makanya kita utamakan dari makanan-makanan yang kaya akan gizi gitu. Maksudnya adalah dari karbohidratnya, protein hewaninya, lemaknya. Ini pun juga di ini ya, di rolling ya. Jadi nggak harus karbohidrat itu isinya nasi gitu. Ada ubi, ada kentang, ada jagung gitu ya. Terus ada apa lagi ya kalau karbohidrat ya? Aku lupa, sebetulnya dari berbagai macam kayak sumber yang lain tuh juga ada kandungan karbohidratnya gitu. Nah, mungkin kalau dulu juga ada yang mie gitu ya, dikasih karbohidrat gitu sebagai digantikan sebagai karbohidrat. Ada miswa, itu juga bisa. Miswa kan dia miswa tuh bentuknya kayak bihun, tapi kalau bihun dari tepung beras, kalau miswa ini dari tepung terigu gitu. Tapi dia lebih lembut
lebih kecil ya pipihannya. Kalau mie kan mungkin lebih agak gede, kalau miso ini lebih tipis lagi kayak gitu. Terus protein hewani nabati. Nah, ini diutamakan hewani dulu juga gitu ya, karena protein hewani ini lebih mudah untuk penyerapannya dalam tubuh. Kayak daging merah, hati ayam, telur gitu ya, ikan-ikanan gitu. Nah, itu kita bisa rolling setiap harinya. Lemak ini banyak ya, ada dari minyak goreng, santan, VCO, butter, margarin. Nah, tapi mungkin perlu diperhatikan kalau anak-anak dengan alergi. Biasanya kalau alergi dairy mereka nggak bisa butter gitu. Jadi perlu diperhatiin ya, kalau aku tuh lebih suka pakai bahan-bahan yang ada aja gitu. Jadi contohnya minyak goreng oke, minyak kelapa oke, santan. Nah, aku lebih suka pakai yang seperti itu gitu. Jadi kalau butter, margarin karena anak aku memang kebetulan anak-anak alergi gitu ya. Jadi aku sangat mengurangin, bahkan kayaknya hampir nggak pernah kasih sih kalau si Moel. Kalau Marvel dulu masih kemakan ya, empasi-empasi kekinian dikasih keju, dihias-hias gitu. Tapi kalau di Moel udah benar-benar makan makanan yang ada, dan menunya pun juga masih sayur lodeh, soto gitu ya. Kayak gitu. Nah, sayur buah sifatnya pengenalan aja. Next. Nah, ini adalah contoh, ini juga mungkin bisa di screenshot ya bunda-bunda sekalian ya. Ini adalah contoh ketika kita mau memberikan nih kayak porsinya seberapa sih gitu ya. Ini bayi usia 0 sampai 6 bulan. Mungkin kan mamahnya bingung ya kadang ya. Terus teksturnya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Nah, ini ada contohnya nih. Nih, jadi kebutuhan ASI masih 70%, empasinya 30%. Nah, bagaimana dengan kita memberikan menu empasinya gitu. Saran aku, apalagi kalau misalnya masih di awal-awal empasi gitu ya, itu bisa dicoba sedikit demi sedikit. Jadi masaknya nggak perlu langsung banyak-banyak gitu, karena kadang kan kita masih menerka-nerka juga ya, kayak berapa sih jumlahnya, nanti kalau kebuang sayang. Ujung-ujungnya biasanya kalau kebuang tuh aku yang makan sendiri, kita yang makan sendiri gitu ya, jadi maknya yang tambah gendut akhirnya. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh porsi gitu, contoh porsi, contoh tekstur yang bisa kita berikan ketika anak kita mulai awal masuk empasi. Nah, ini juga sebetulnya nggak perlu terlalu ribet begini ya. Ini kan ada ikan 40 gram, telur 50 gram, hati ayam 35 gram gitu. Aku sendiri sebetulnya juga menakar, tapi menakarnya tuh langsung gitu. Jadi ketika kita beli gitu ya, beli langsung habis itu dipotongin sesuai takarannya gitu. Jadi misal hati ayamnya, kalau aku dulu tuh nggak pakai timbangan ya, jadi aku kan pakai hati ayam kampung. Ya udah langsung satu hati ayam kampung kan isinya kayak dua buletan gitu kan. Nah, itu satu plastik. Nanti ketika anaknya udah mulai 8 bulan dilihat porsinya mulai nambah, 9 bulan ditambahin jadi 2 hati ayam kampung gitu. Nah, karbohidratnya pun juga dari awalnya mungkin hanya 3 sendok mungkin hanya 1 sendok makan nasi gitu ya. Atau mungkin hanya 2 sendok makan nasi, nanti ditambahkan lagi. Nah, terus juga sama untuk lemaknya juga begitu. Jadi kita bisa pakai porsi kira-kira sebetulnya. Itu juga ada ya, porsi kira-kira nanti mungkin tim boleh di-sharing nih pakai jarinya bayi. Jadi misal kayak lemak, itu 1 jempolnya bayi gitu. Karbohidratnya 1 telungkupnya bayi kayak gitu. Nanti proteinnya seberapa, proteinnya sekian kayak gitu. Itu ada juga takarannya kalau semisal mamahnya nggak punya timbangan. Yang terpenting kita perhatikan ya, karbohidrat itu sekitar 40%, 40-60% kebutuhan dari setiap empasinya dia. Kalau protein itu 15-20%, lemaknya 35% ya. Jadi ada nih yang biasanya sering bertanya, proteinnya mau double gitu ya. Supaya apa? Supaya untuk ngebus berat badan. Proteinnya double, kalau komposisinya tidak tepat, itu juga tidak akan ngebus berat badan. Protein single, pakai 1 protein aja, kalau komposisinya tepat, itu bisa ngebus berat badan. Gitu. Jadi, mau proteinnya double, triple gitu ya, fourple, triplet gitu, itu kalau komposisinya nggak tepat ya akan tetap kurang. Jadi kita perlu tahu dulu, karbohidrat 40-60%, protein itu hanya 15-20%, lemaknya 35% minimal. Jadi sebetulnya yang banyak itu adalah karbohidrat dan lemak gitu ya, lemak baik. Lemak itu bagus sekali untuk perkembangan otak anak kita, ibu-ibu ya. Jadi kalau
bayi yang empasi itu dia butuh lemak. Beda sama kita. Kita nggak butuh lemak ya. Kalau bisa lemaknya dibuang-buang. Tapi kalau di bayi butuh lemak ya. Tuh, dan lemaknya tadi ada udah macam-macam ya sumbernya. Next. Ini Bunda bisa di screenshot ya. Ini adalah takaran untuk yang 9 ini tadi. Sebelumnya, before ini. Nah, ini bisa di screenshot dulu atau difoto dulu. Nih, ini adalah contohnya ya, takarannya kurang lebih sekian. Yang tadinya ikan 40 gram, oh sekarang ikannya ditambah jadi 50 gram. Hati ayam tadi 35 gram, sekarang ditambahkan jadi 45 gram, kayak gitu. Jadi ini bisa ya di foto. Nih, kebutuhan ASI 50, kebutuhan empasinya 50, teksturnya sudah dicincang. Jadi bukan tekstur lembut lagi, tapi teksturnya udah mulai dicincang kecil-kecil, cincang kasar. Oke, next. Ini di bayi usia 12 sampai 23 bulan sampai 2 tahun ya. Berarti diharapkan udah makan keluarga. Porsinya gimana? Oh, ternyata ikannya nambah. Tadi di usia 6 bulan ikannya 40, sekarang udah jadi 60 gram gitu ya. Hati ayamnya juga nambah 10 gram lagi gitu. Nah, ini nggak harus selalu ikan sama hati ayam ya. Ini adalah contoh kalau semisal pakai daging sapi bagaimana, pakai ayam bagaimana gitu. Misal anaknya masih maunya tuh telur aja gimana. Kalau aku sih nggak masalah gitu. Bahkan Moel pun sampai sekarang juga dia sangat suka sekali sama telur ya. Jadi masih makan terus telur kayak gitu. Oke, ini udah di foto ya, udah di screenshot, next. Nah, ini jadwal kayak yang tadi aku bilang. Jadi karena di usia 6 sampai 8 bulan itu ke 70%-nya dia masih ASI gitu ya. Jadi kita lihat deh, makan tuh sehari masih 3 kali ya. Kalau aku di awal kali pengenalan 6 bulan itu aku memberikan makan tuh sehari 2 kali dulu. Makan berat ya ini ya. Jadi hanya di siang sama di malam harinya. Untuk di pagi hari itu biasanya aku kasihnya buah gitu ya, buah yang tapi buahnya ini pilih buah yang tinggi lemak, contohnya kayak alpukat gitu. Ataupun misal mau dikasih mangga, mangganya dicampur santan. Jadi kayak mango sticky rice gitu loh, tapi tanpa rice-nya ya. Jadi kayak mangga santan. Atau misal mau dikasih buah yang lain, buah-buah yang tinggi kalori, pisangnya misal mau dikasih sama santan atau mau di mix nih, misal pisang dicampur alpukat gitu. Jadi aku awal-awal 6 bulan itu biasanya tuh di pagi harinya aku kasihnya buah. Nanti di siang hari baru makan menu lengkap, di malam hari makan menu lengkap. Itu biasanya berjalan sampai 2 minggu. Nanti kalau udah 6 bulan 2 minggu, baru aku mulai bikin 3 kali makannya, tapi dengan porsi yang kecil-kecil gitu ya. Terus aku untuk pemberian snack, ini kan ada jam snacknya 2 kali ya, di usia 6 bulan, itu coba kita lihat di kolom pertama, itu ada pemberian snacknya 2 kali, di jam 12, di jam 10, sama di jam 4. Nah, setiap anak itu berbeda. Jadi nggak harus kan kalau disarankan 3 kali makan berat, 2 kali snack. Nah, tapi karena setiap anak itu berbeda, kesukaan mereka berbeda, itu bukan suatu keharusan. Semisal nih, kayak contohnya dulu di anak aku yang pertama si Marvel, dia itu lebih suka 3 kali makan berat tanpa snack gitu. Kalau dikasih snack di jam makannya dia malah rewel, treok gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya sebagai ibu ya. Kenapa ya ketika anak aku dikasih snack di jam berikutnya ternyata makannya jadi nggak maksimal gitu. Beda dengan Moel. Moel itu 3 kali makan berat, 1 kali snack dia masih bisa. Tapi snacknya dia snack buah bukan snack yang berat ya gitu. Kalau semisal mau kasih snack yang berat, contohnya kayak kita bikinin bubur sumsum gitu. Nah itu biasanya porsinya tuh kayak dikit banget gitu. Jadi nggak bisa yang langsung banyak. Beda cerita kalau udah masuk usia 9 bulan ya, mungkin kapasitas lambung lebih besar, energi yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, jadi kalau kita mau tambahin porsi snack yang lebih banyak, lebih berat, itu mungkin anak kita lebih bisa gitu. Makanya usia awal gitu ya, itu kita perlu benar-benar ngelihat respon dari anak tuh seperti apa. Gitu. Karena dulu aku tuh saking pinginnya kayak ngejar berat badan si Marvel, aku begitu bikinnya 3 kali makan berat, 2 kali snack. Terus aku ngelihat kok anak aku kayaknya jadi nggak ada jam bermain sama sekali ya. Karena dia pagi ASI, terus habis gitu makan, terus
bentar udah makan lagi, bentar udah makan lagi, bentar minum ASI, bobo. Nah, terus jam stimulasinya kapan, jam bermainnya kapan? Nggak ada. Akhirnya dia jadi ngaruh ke jam makan berikutnya. Makanya jam yang di sini ini ada kayak snack, kayak anak aku si Marvel. Berarti aku harus membuatkan dia 3 kali makan dengan porsi dan kalori dengan jumlah yang tepat supaya tetap bisa ngebus berat badannya. Nah, beda cerita kalau anaknya maunya small eater, oke makannya kecil-kecil tapi maunya 5 kali. Berarti kita breakdown lagi nih dari 5 kali makan dengan jumlah yang tepat, kalori yang tepat supaya tetap bisa ngejar berat badannya. Jadi gitu ya. Jadi itu semua memang perlu dibelajarin, nggak nggak bisa terlalu kayak langsung nih harus bisa. Makanya kan kita di usia 6 sampai 8 bulan anak itu kita punya waktu nih. Kita punya waktu di sini untuk kita benar-benar belajar, kita tahu karakter anak, kita lihat semuanya, kita belajar tentang komposisi empati, semuanya kita belajar di usia 6 sampai 8 bulan. Harapannya supaya nanti lebih dari 8 bulan kita udah ngerti, kita udah tahu anak tuh sukanya gimana, cara penanganannya gimana, kalau pas lagi ngereok harus bagaimana. Nah, itu nanti tidak akan mengganggu di sesi-sesi makan usia berikutnya gitu. Oke, next. Ini menjaga kebersihan, kita udah tahu ya kalau menjaga kebersihan semuanya ya, dicuci yang bersih, piringnya juga kalau misal habis masak gitu ya. Terus ini ya kadang yang sering terjadi itu adalah pisau buah sama pisau daging mentah gitu. Terus apalagi telenannya juga gitu. Jadi itu kita benar-benar harus perhatikan. Makanan dimasak dengan matang gitu ya, jangan sampai setengah matang gitu. Karena kalau setengah matang kan bakterinya makin besar, nanti takutnya anak jadi diare. Jadi ini tahap-tahap yang perlu diperhatikan. Biasanya aku pun kalau yang pakai suster, pakai mbak, jangan sampai punya kuku ya, karena kan itu bisa masuk loh ke sela-sela kuku gitu ya. Kalau misal kita lagi siapin daging, bikin terus masuk ke sela-sela kuku, terus nanti orang anak apa susternya suapin anaknya gitu. Nah, itu kan masih ada bekas-bekas yang di sini gitu ya. Jadi makanya harus benar-benar diperhatikan. Terus juga pemberian makan gitu ya. Kalau misal udah masak, kita bikin 3 kali porsi, jangan dipanaskan di magic jar ya, magic jar atau magicom gitu ya. Panaskannya boleh pakai microwave atau boleh dikukus gitu ya, supaya untuk menghindarin bakteri-bakteri, pertukaran bakteri. Terus pemberian makan juga ya, kalau misal udah habis dimasak nggak langsung dimakan, itu langsung dimasukin ke kulkas, nunggu dingin langsung masukin ke kulkas, jangan disimpan di suhu ruangan biasa karena bisa besar banget tuh nanti resiko untuk kontaminasinya. Oke, next. Nah, udah selesai deh ternyata, panjang juga ya. Jadi memang kayak tadi aku bilang ya, empati itu adalah fase terberat untuk anak kita ya. Mereka yang awalnya hanya menelan ASI, teksturnya seperti itu, tiba-tiba mereka sekarang belajar untuk lebih kompleks lagi. Jadi kita tidak perlu membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Yang perlu kita lihat adalah anak kita bulan ini dengan anak kita bulan kemarin. Ada peningkatan nggak? Ada kemajuan nggak? Kalau misal belum ada, kita evaluasi lagi dan jangan putus asa. Feeding rules itu yang terutama ya, itu benar-benar sangat ngefek banget. Ibu-ibu please itu feeding rules tanemin dulu di diri kalian gitu ya, di lingkungan kalian gitu. Biasanya memang agak susah kalau misal yang mungkin kita tinggal sama orang tua gitu ya, karena di anak aku sendiri kemarin waktu Moel betul-betul GTM juga begitu. Anaknya nggak mau makan gitu, udah gendong aja nggak apa-apa, gendong aja nggak apa-apa, kungkungnya begitu, kakeknya gitu. Aku bilang enggak gitu, dan aku pun juga udah kasih ini ketegasan ke sus aku, enggak ya, mending nggak usah makan daripada kalau makan harus digendong gitu. Jadi itu tuh memang suatu hal yang berat ya, karena kita kan kadang kalau lihat anak nggak mau makan juga sedih gitu, tapi ternyata itu membuahkan hasil loh kedisiplinan kita juga gitu. Jadi anak itu belajar dari kebiasaan. Bisa gitu kebiasaan itu bisa itu karena terbiasa
gitu ya. Jadi nggak ada semua yang secara tiba-tiba. Kalau misal anak kita ternyata selama perjalanan empati nggak pernah GTM, wah itu berkah ya. Tapi kalau anak kita yang menjalani empati dan dia GTM juga nggak masalah. Artinya adalah kita justru dikasih kesempatan belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi ayo semangat, nggak perlu bandingin anak kita sama orang lain, nggak perlu bandingin diri kita sama orang lain. Kita semangat, fokus ke anak, dan fokus sama solusinya. Gitu. Thank you. Ini langsung Q&A atau lanjut ke masak dulu? Ih, ini aku gede banget. Oke, terima kasih Mami-Mami. Terima kasih Mami Uung untuk penjelasan materi hari ini gitu. Oke, Semoga untuk bisa Mami-Mami, terbantu ya, dan semoga nggak ngantuk. Oke, untuk mami-mami semuanya yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin aku bakalan pilih satu mami aja ya karena kita bakalan langsung masuk ke sesi 2 gitu. Karena ini udah masuk ke sesi live cooking sehingga untuk mami-mami yang pengen tanya lebih detail soal perempasian langsung aja DM Instagramnya momuung.id. Ya, Oke. atau misal kalian mau DM aku juga boleh ya. Boleh. DM di IG aku boleh gitu, mau tanya-tanya ke aku langsung juga boleh. Gitu di Instagram aku juga aku banyak sih simpen highlight tentang empasinya Moel, empasinya anak-anak gitu dari ASI sampai empasi aku save semua termasuk menu-menu apapun semua aku save gitu. Jadi feel free aja lah kalau mau konsultasi, bukan mau jangan konsultasi ya, mau DM, mau tanya-tanya ke Mam Uung, mau ke aku itu semua gratis ya Ibu-ibu ya. Jadi nggak ada yang berbayar, udah walaupun kita mungkin belum pernah bertemu, nggak perlu sungkan-sungkan ya. Ya, boleh yuk, dipilih aja, Mel. Oke, langsung Momi Pelangi Ata. Bisa langsung di-unmute untuk mengajukan pertanyaannya. Momi Pelangi. Halo, Halo. selamat pagi. Ya, pagi. Ya, selamat pagi, Mam. Saya Pelangi dari Bekasi. Mau tanya nih, kebetulan kan anak saya minggu depan nih udah mulai empasi 6 bulan. Terus mau tanya terkait naik tekstur. Gimana sih cara tahu anak kita tuh udah harus naik tekstur? Apakah ada tanda-tanda dari anaknya gitu? Itu aja sih yang mau aku tanyakan. Terima kasih. Oke, sebetulnya kayak tadi kita lihat di slide PPT kita ya, gitu tuh ada memang patokan gitu. Jadi kayak misal usia 6 sampai 8 itu teksturnya bagaimana, 8 sampai 9 tekstur yang disarankan bagaimana gitu. Nah, kalau mau tahu anaknya naik tekstur atau enggak, sebetulnya itu dicoba secara perlahan. Jadi 6 sampai 7 bulan itu benar-benar bubur halus, saring, tapi yang kalau disendok kalau disendok dia nggak sampai jatuh. Ya, jadi halus tapi kalau disendok dia bukan yang jatuh, bukan yang langsung netes-netes seperti itu. Nah, nanti dimulai usia 7 bulan. Nah, itu bisa kita mulai campurin sama yang kasar. Jadi saring kalau misal nih 6 bulan biasanya kan di blender halus gitu ya. Ada yang sistem blender, ada yang saring biasa. Nah, nanti misal nih mulai masuk 7 bulan lebih itu mulai dicampurin 1 sendok gitu untuk tekstur yang lebih agak kasar tapi bukan dicincang ya. Jadi kayak dihaluskan tapi bukan dihaluskan yang sampai kayak bubur lembut banget gitu. Nah, nanti 8 bulan mulai ditambah nih jadi 2 sendok atau 3 sendok. Jadi kan anak makin besar, porsinya dia makin bertambah gitu kan, yang dulunya awal misal 2 sendok bubur halus aja. Nanti misal dia tambah 2 minggu bisa jadi 3 sendok makan. Tambah lagi bisa jadi 4 sendok makan. Nah, itu bisa kita apa ya kayak di komposisinya gitu. Jadi 1 sendok makannya dikasih yang saring kasarnya, 3 sendoknya yang saring halus gitu. Jadi setiap minggu tuh bisa dinaikkan perlahan-lahan gitu sampai nanti di usia 8 bulan dia sudah siap untuk cincang yang kasar. 9 bulan dia siap cincang kasar kayak gitu. Jadi memang menaikkannya perlahan-lahan. Nah, tapi bukan berarti itu suatu keharusan ya gitu. Contohnya nih kayak pas lagi babynya GTM, lagi tumbuh gigi, atau pas lagi sakit gitu ya di usia-usia biasanya 8 bulan ke atas, itu bisa juga nanti jadi turun tekstur gitu. Jadi turun tekstur tuh bagaimana? Misal anaknya harusnya biasanya makan kasar, tiba-tiba dia jadi nggak mau makan, jadi males-malesan gitu karena mungkin giginya ngilu karena lagi sakit. Nah, itu kita turun tekstur sebentar juga nggak apa-apa. Ya, turun tekstur sebentar juga nggak apa-apa gitu. Tapi nantinya waktu anaknya udah sembuh dikembaliin lagi kayak gitu. Jadi itu bisa dicoba secara bertahap. Ada juga loh bayi yang usia 7 bulan mungkin udah mau teksturnya itu dia mintanya agak kasar gitu. Jadi kita lihat aja
dari responnya anak bagaimana. Kalau misal dia pas dikasih udah mulai, kayaknya udah mulai ngereok-ngereok nih nggak mau, kita cobain aja dengan tekstur yang lebih kasar. Oh mungkin dia lebih suka kayak gitu. Oke, terima kasih Mami Uung untuk penjelasannya. Nah, untuk sesi 1 ini udah selesai. Terima kasih ya Mami Uung untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Dan nanti kita bakalan bahas lagi seputar dunia perempasian di bulan depan di tanggal 21 Juli. Nah, untuk saat ini kita langsung masuk aja ke sesi praktek ya Mams gitu. Aku langsung aja ke Bunda Elia. Halo Bunda Elia. Wah. Halo, Assalamualaikum, Mami Uung. Halo, aduh cantik sekali ya Bunda kita Masya satu ini Allah, ya. terima kasih banyak. Maaf Apa ya kalau kabar aku semuanya, terlambat. Mami-mami? Biasa Mama kalau udah ngoceh nih suka lupa waktu. Betul, betul, betul. Bagi kita kalau ketemu langsung kayaknya ngocehnya kelamaan ya, Mami Uung. Oke, boleh nih Bunda Elia nih. Hari ini kita mau bikin apa nih? Kayaknya menarik banget. Ya, kita hari ini mau coba bikin menu MPASI yaitu dari daerah Manado. Kita kan pasti udah tahu banget tentang apa sih bubur Manado, kenapa sih bubur Manado ini baik untuk menjadi pilihan kreasi membuat MPASI kayak gitu kan. Di sini kenapa aku sama tim Bunda Elia pilih menu bubur Manado? Yang pertama, karbohidratnya udah ada, protein juga udah ada, protein hewaninya. Lalu untuk sayurannya juga ada. Pokoknya ini paket komplit yang memang mencukupi kebutuhan MPASI sekecil. Mau itu dari awal MPASI 6 bulan sampai nanti ke menu keluarga juga sebetulnya itu mempermudah bunda-bunda semuanya untuk ya memang membuat MPASI itu enggak sulit, tapi kita bisa membuat MPASI yang memang kita makan bersama di keluarga kayak gitu. Jadi masa MPASI itu jangan dibuat stres karena sulit, karena nanti harus bervariasi. Kita kembali lagi, kita hidup di Indonesia yang memang kaya akan menu Nusantara. Contohnya kayak ada soto Betawi atau misal ada kayak gini bubur Manado kayak gitu. Itu tuh kita biar nggak terlalu apa ya, pikiran itu jangan sampai kayak kita mau masa MPASI jangan sampai kita mau stres kayak gitu. Kita enjoy, kita jalanin, masa ASI-nya juga kita udah enjoy, jangan sampai ke masa MPASI kita ke-distract harus stres kayak gitu. Di sini bubur Manado sebetulnya itu biasanya pakai ikan asin, tapi kita kreasiin untuk masa MPASI itu aku pakai ini ikan kembung. Karena seperti kita tahu kalau ikan kembung itu nutrisinya itu malah lebih bagus ya ikan salmon kayak gitu. Nah, kita udah buat ikan kembung yang memang udah kita suwir biar nantinya pas kita buat bubur mempermudah, lalu pas kita ulek saring nantinya mempermudah juga gitu. Apapun untuk masa MPASI itu kita permudah, jangan sampai kita dibikin sulit, dibikin stres kayak gitu. Lalu untuk bahan-bahannya mungkin bunda-bunda udah siapin ya, yang kemarin sempat di-share di postingan Instagramnya Mama Uung dan Bunda Elia. Mudah-mudahan semuanya udah siapin. Gimana bunda-bunda udah siapin belum ya? Udah ada siapin? Kira-kira udah ada siap belum ya? Udah. Udah siap? Udah nih Oke. Moms. Nah ini mami-mami udah pada antusias banget buat masak-masak bareng sama Bunda Elia nih gitu. Ini terpantau di kamera Zoom nih gitu. Mom Umi Dwi Jayanti, Mom Ririn, Mom Anissa, Mom Pinkan. Wah keren-keren hebat-hebat banget. Wow, Gila-gila. itu paket lengkap udah ada produk Mama Uung juga ya, Iya Kamel betul. ya. Udah apa ini pajang juga produknya Bunda Elia. Ayo mungkin Oke, langsung di start aja kali ya Moms ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sebetulnya untuk 2 porsi makan yang kemarin kita buat itu untuk 2 porsi makan. Mungkin kalau bunda-bunda yang memang working mom, kita bisa buat di malam hari sepulang kerja nih jam 9 atau jam 10 malam kita bikin untuk besok pagi dan siang hari gitu ya. Bukan berarti kita tuh bikin 3 kali makan juga nggak boleh, tapi boleh. Namun
baiknya kita variasikan, paginya apa, siangnya apa, lalu malamnya apa gitu. Jadi biar anak juga nggak takutnya nanti terlena dengan menu yang itu aja, sehari tuh harus itu, tapi kita harus variasiin lagi kayak gitu. Oke, bismillah, kita cuci tangan dulu. Seperti tadi Mami Uung bilang, apapun kita nyiapin MPASI harus selalu cuci tangan gitu. Kembali lagi ini akan dicerna oleh anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita juga memakan hal-hal yang memang ibunya nggak siapin bersih kayak gitu. Yang pertama, bunda-bunda, mari kita cuci tangan. Udah kayak anak SD sebenarnya belajar cuci tangan itu hal sepele, namun itu pasti banyak yang terlewat. Apalagi sekarang zamannya pakai hand sanitizer. Tapi baiknya selalu cuci tangan pakai sabun. Kalau hand sanitizer itu untuk kayak misal kita lagi di perjalanan gitu. Kalau misal di rumah, cuci tangan dengan air yang mengalir ya bun. Nah kalau bisa untuk perhiasan bunda yang lagi dipakai itu kalau bisa dibuka dulu. Kita kan nggak tahu ya di selipan-selipan cincin atau gelang lagi ada kuman menempel kayak gitu. Oke, bunda-bunda udah siap gerak? Ini aku perdana loh ini. Bareng Mam Uung, berasa deg-degan gitu. Kenapa deg-degan? Seru banget loh malahan, ya kan? Bunda Elia tuh biasanya tuh cerewet banget ya, Mami ya. Di sini dia kayaknya dia agak meredam nih. Padahal kalau ketemu aslinya tuh aduh bawel. Oh betul, itu apalagi kalau udah tahu banget ya Ci, pasti kita kalau udah ngobrol udah ngaler gitu nggak tahu jam aja ya. Bener banget. Tapi kan mama emang begitu ya, kalau udah kumpul jadi satu tuh aduh udah suka dari A sampai Z deh kita omongin semuanya. Betul. Dan pasti nggak ngomongin orang gitu ya Mami Uung ya, itu nggak boleh lah. Oke, ya bunda-bunda kita siapin dulu untuk menumisnya. Yang pertama kita udah ada pet oil nih ya bunda-bunda. Ini kita pakai yang chicken oil, bunda boleh pakai yang memang beef oil atau dan lain-lainnya. Atau misal bunda adanya minyak kelapa atau minyak goreng biasa nggak apa-apa gitu kan. Karena ini kembali lagi sebagai lemak tambahan. Masa MPASI bukan untuk mempersulit, tapi adanya produk Bunda Elia itu untuk mempermudah. Jangan sampai bunda-bundanya harus pusing, harus stres lagi perkara masa MPASI. Oke, kita kocok dulu karena di dalam pet oil ini udah ada dari minyak ayamnya juga. Ini bawangnya ada, minyak ayamnya juga ada. Oke, panasin dulu sampai lupa ini gak dinyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunda bebas ya, kalau di takaran itu 1 sendok makan. Bunda boleh sesuaikan, takutnya bunda memang persiapkan lebih dari 2 porsi. Gimana bunda-bunda udah wangi belum dari pet oil Bunda Elia ini? Biasanya kalau pas langsung buka dari kemasannya itu udah wangi banget gitu. Oke, sambil nunggu panas. Untuk bawang putih dan bawang putih atau bawang merahnya udah aku ulek ya bun. Ini ulek langsung diulekkan. Jadi bunda-bunda kalau misalnya sekarang belum ulek boleh diulek atau diiris juga nggak apa-apa. Diiris juga nggak apa-apa. Kalau nantinya kita bisa diulek sari juga pas nanti tekstur 6 bulan. Oke. Udah panas seperti panasnya Bekasi ya Mami Uung, ini panasnya menggelegar banget Bekasi itu. Sama Surabaya juga panasnya biar banget nih. Oke, kita tumis. Udah blupuk bunyi. Dewe ngomong-ngomong minyaknya bumbu bunda itu enak banget ya. Aku paling suka pakai yang wagyu ya. Oh iya beef oil juga wagyu ya. Favorit anak aku tuh yang wagyu itu begitu dituang aja. Kompornya dinyalain, aduh baunya udah enak banget. Wangi banget ya, gitu. Beneran. Oke. Ini sebetulnya bunda-bunda biar kita, karena kan wortel sama kabocha atau buku kuning itu kan keras ya teksturnya. Jadi bunda-bunda bisa misal mau air dulu atau masukin ditumis dulu. Sekarang juga boleh, sebelum air juga boleh aja. Misal bunda, aku mah tipe orang yang kalau lagi mau bikin sop atau apapun si
si sayurnya tuh aku tumis dulu, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama gitu ya Bun. Nah, di sini kita masukin sebentar. Ini wortelnya belum kita rebus ya Bun, tapi kalau misal Bunda mau direbus dulu boleh. Inti nantinya untuk mempercepat proses pemasakan. Oke, ini tertinggal guys. Oke, tumis sebentar. Makan bubur Manado itu kayaknya nggak cuma babynya ya, kayaknya emaknya bisa ikut makan nih. Betul, makanya ini Mami Uung kita sebetulnya mempermudah juga kegiatan di rumah gitu. Jangan sampai kita harus Masaknya beberapa kali masak macem-macem. gitu kan. Beberapa kali masak hanya untuk ya Bayi anaknya aja. dimasakin, ayahnya masakin menu berbeda. Ya kakaknya itu kayak emaknya udah kayak mengalahkan master chef kayaknya itu kan. Bener Emaknya banget. berfungsi gitu. Jadi nanti yang tantrum bukan anaknya, Ya, kitanya. mamanya gitu kan. Tolong, itu capek banget hidup ini ngurusin masakan. Ya, gitu. Bener. Aku kemarin selama hamil yang ketiga ini kan juga rewel makan ya. Setiap hari itu bisanya makan bubur Manado. Oh, Banget. oke, mantep. Kayaknya ini kalau emang kita deketan, perlu juga di Bekasi terbangin langsung ke Surabaya ya, Mami ya. Rupanya udah sampai ke sini kecium. Bro, ini wangi banget Bunda-Bunda. Kalau dari pet oil kita ini pas tumis ini dimasukin wortel ke sama labu kuningnya tuh benar-benar kecium wanginya. Sambil nunggu blubuk. Nanti setelah si labu kuning sama wortelnya agak lembek, sekitar 2-3 menit baru kita masukin si beras. Ada beras ini, beras sama si apa namanya jagung. Kenapa sih kita pakai beras? Satu, kita kembali lagi biar tidak mempersulit masa pembuatan MPASI gitu. Kalau kita pakai yang yang udah nasi matang kayak gini kan jadinya lebih cepat kayak gitu kan, mempersingkat lah istilahnya. Apa yang dibikin sulit saat masa MPASI itu kita alihkan gitu kan, jangan sampai ya keburu rungsing, belum marah-marah, belum lihat cuciannya Mami ya, belum lihat chat suami yang marah-marah ini itu, waduh udah kayak meledak gitu kan kepala kita tuh. Oke, nah masukkan. Ini kalau jam 9 malam pulang kerja gitu kan, kita masak, wangi banget. Jadi besoknya tuh pas mau kerja tuh Bunda nggak harus mikir, aduh perlu nggak sih gitu kan order yang di online gitu kan. Itu tuh nggak perlu, kita bisa. Dan masak bubur Manado ini kita bisa nitipin ke neneknya si kecil gitu kan. Misal nenek besok kalau misal menunya udah habis nih yang siang atau pagi, minta buatin dong bubur Manado, itu tinggal cemplung-cemplung aja kayak gitu. Oke, kita masukin lagi si jagungnya. Bunda ini tuh untuk apa namanya? Untuk si labu. Tadi sempat ada pertanyaan tuh di kolom komentar. Gimana? Emang bedanya apa sih sama labu hijau gitu? Sebetulnya yang lebih untuk jadi variasi warna gitu untuk si kecil. Jadi si kecil tuh kalau udah ngelihat warnanya yang menarik, dari si wortelnya warna orange, terus labu kuningnya juga udah menarik, nanti juga ditambah bayam, itu udah warna-warni banget, si kecil aja udah menarik gitu. Sama kayak kita lah kalau ngelihat seblak gitu ya Bunda ya, ada kerupuk warna hijau, kuning kan tuh kayak enak banget gitu kan. Padahal nggak tahu ya enak apa enggak gitu. Ini Mami ngomong-ngomong udah pernah nyobain seblak Bun ya? Biasanya orang-orang kayak tadi Bunda yang di Bekasi, kalau udah lihat seblak warna-warni udah menggugah, sama kayak si kecil kalau udah warna-warni begini udah the best pokoknya. Oke, udah wangi banget dari wortelnya, udah kecium banget nih. Kita masukin serai. Bunda-bunda kita masukin serai ya. Ini serainya udah kita geprek biar wangi. Oke. Kalau misal ini kenapa harus diaduk-aduk terus biar pas bagian bawahnya tuh atau pinggirannya tuh nggak gosong Bun ya. Jadi harus pinter-pinter bergoyang ria di teflon gitu.
Untuk Bunda, ini kan tadi teksturnya itu si wortelnya kan dicincang ya Bun, ini bisa dari usia 8 bulan gitu. Tapi kalau misal Bunda-Bunda di rumah ternyata si adiknya mau mulai MPASI, boleh kita parut dulu. Kita parut dulu biar nanti mempermudah untuk ulek sarinya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Tenang, nunggunya kita nggak sejam ya Bun ya. Kalau sejam ini keburu zuhur kayaknya. Oke, habis itu kita kasih kaldu dulu. Jadi kita jangan dulu ke bayam, karena bayam itu kan nanti cepet banget matangnya. Kita langsung ke kaldu aja. Ini udah mulai cepet tuh. Kalau dari dari nasi itu cepet Bun. Ini rempahnya dapet dari serai, sayurannya dapet, gitu kan, mantep ini. Bunda boleh sesuaikan porsi pengasihan dari si kaldu ya Bun, mau 1 sendok teh atau misal ternyata aku mah mau secuil aja nggak apa-apa, atau misal Bunda mau kasih garam sedikit itu nggak apa-apa, tapi kita kasihnya sejumput aja, jangan banyak-banyak. Oke. Nah, ini kalau udah belubuk-belubuk begini Bun, kita aduk lagi, takutnya gosong di bawahnya. Nah, kalau misal ternyata punya Bunda udah ada yang menyusut nih airnya gitu kan, itu bisa Bunda tambah lagi air ya Bun. Jangan sampai kita udah menyusut nggak dikasih air lagi, ntar gak jadi bubur gitu kan. Oke. Nah, kita juga untuk si ikan kembung ini yang udah kita goreng, ini udah aku goreng dulu karena biar biar mempermudah prosesnya gitu. Mau Bunda nanti dijadiin hiasan atau Bunda masukin sekarang juga nggak apa-apa gitu kan. Oke. Kita tutup dulu ya Bun, kasih air dulu sambil kita tutup sebentar. Jadi Bunda-bunda yang memang udah nyusut nih airnya, aduh gimana nih gosong, kasih air lagi, jangan pelit-pelit sama air gitu ya Bun ya. Oke, sebentar. Oke, gimana caranya ini jadi bubur gitu kan. Nah, terus ini juga masaknya pakai api kecil, kita tutup sebentar ya Bun. Oke, api kecil aja biar dia nggak terlalu kepanasan gitu kan. Nah, kita juga Bunda selain ada ikan kembung, misal Bunda mau kasih kasih protein tambahan nih, misal dari telur gitu, itu Bunda bisa ya Bun, kita iris kecil aja nantinya. Iris kecil, untuk jadi hiasan juga udah menarik banget basi kecil. Diiris lebih kecil. Sambil nunggu menjadi bubur ya Bun. Nah, tadi juga di kolom komentar ada yang tanya nih, gitu, sebenarnya kalau 10 gram itu berapa sih gitu kan, aku nggak punya timbangan kok, ribet banget harus ditimbang kayak gitu kan. Emang bisa nggak sih dikira-kira? Bisa banget Bun dikira-kira. Jadi kalau untuk 10 gram wortel itu seperti sebesar ini Bun, sebanyak ini tuh. Pokoknya kita tuh jangan mempersulit gitu, semakin sulit hidup kita semakin sulit juga kita menjalani masa MPASI ini gitu Bun. Nah, ini 10 gram tuh seperti ini. Nah, bubuk kuning ini yang ini masih keras ya Bun, karena ini belum kita rebus. Oke, lalu untuk habis ini kan kita mau masukin bayam nih Bunda, yang belum cincang bayamnya boleh dicincang. Ini udah bentuk cincangnya. Di sini kasih bayam. Oke. Terus Bunda-bunda yang di rumahnya punya kecap, Bunda Elia boleh banget nanti misal udah mateng, si adiknya suka manis nih, boleh kita kasih kecap gitu kan, sebagai penambah cita rasa si kecil gitu. Oke, Bunda-bunda yang di rumah ini udah sampai mana tahap masakannya? Curiga ada yang udah mateng, udah makan, udah habis juga duluan, dicobain sama bundanya nih. Oke, gimana Katia, ada yang udah mateng belum ya? Takutnya udah duluan dari tadi, dia udah matang makan duluan gitu kan, udah enak, udah kenyang gitu.
Udah selesai Bun? Udah ada yang bentuk bubur belum ya? Mungkin oke, Mami Ririn. Mami Ririn gimana nih? Masakannya udah sampai tahap mana nih kalau boleh tahu? Ya mudah-mudahan di rumah kalau misal ternyata belum kok masih keras sih nasinya gitu. Sabar gitu kan. Jadi membuat MPASI itu kita harus perbanyak sabar. Jangan sampai gerasak rusuk ujung-ujungnya nggak dimakan sama si kecil kita jadi emosi juga gitu. Di masa MPASI ini kita harus banyak sabarnya kembali lagi. Ini anak kita gitu. Kalau bukan di tangan kita untuk dikasih nutrisi terbaik, di tangan siapa lagi gitu kan. Jangan sampai apa-apa kita tuh pengen yang udahlah instan order aja, udahlah istilahnya apa namanya, kita mempersikat pakai yang ada di supermarket. Itu bisa membantu kalau misal bunda memang lagi sibuk banget, tapi kalau misal bunda masih banyak waktu, kita bikin lah gitu buat anak-anak kita. Dari tangan kita itu udah cinta banget, yang cinta ya kasih sayang kita seutuhnya gitu. Nah untuk bunda-bunda yang memang lagi masa kerja atau misal lagi perjalanan, bunda bisa pakai slow cooker atau magicom nih. Ada magicom bisa di kita nginepnya di hotel atau di apartemen kan suka ada apa sih, suka ada magicom, bikin pakai magicom gitu. Lagi traveling ke luar kota atau lagi negeri atau keluar dunia gitu, bunda bisa sewa kayak slow cooker gitu. Jadi udah nggak ada alasan nih mau traveling gitu kan, tapi susah banget MPASI, udahlah bawa portip aja. Portip itu nanti sebagai pilihan terakhir ya bun. Oke, ini udah mulai jadi bubur. Nah biasanya juga pembuatan bubur Manado ini bisa sampai 30 sampai 40 menit ya bun. Jadi kembali lagi sabar, jangan dengan gerasak rusuk emosi gitu kan. Sebentar. Ini kalau bunda mau jadi topping untuk ikan kembung boleh, namun bunda kalau bisa mau aduk langsung juga boleh kayak gitu. Oke, kita kasih. Bunda Elia ini ada yang Iya, tanya nih di kolom komentar. boleh. Kira-kira takaran garam untuk baby berapa ya, Bun? Oke, sebenarnya untuk takaran garam untuk si kecil itu hanya 0,4 gram. Jadi itu tuh cuma sejumput aja gitu. Jadi jangan sampai kayak ngasih sesendok langsung kayak kelenger, keasinan gitu. Jadi kita jumput aja misal kayak gini nih, Kamel. Kita ambil sejumput. Sejumput kan nggak kelihatan banget kan sejumput tuh, kayak taburin aja gitu. Karena kan kalau garam itu kan kita kasih sedikit aja atau kita raih sedikit aja udah kerasa banget Kamel. Ya Bunda. Jadi kita jangan terlalu asin gitu kan, apa kalau misal ada kan bunda-bunda yang memang pokoknya aku tok kalau untuk apa untuk masa MPASI anak aku tuh nggak mau gula garam. Sebenarnya kalau kita rasain sendiri, kalau dari bubur Manado ini aja udah ada rasa asinnya, udah ada rasa manisnya dari si jagung, dari labu, sama juga dari apa lagi dari tadi gitu kan dari bahan-bahan yang lain kayak gitu kan. Lalu untuk komposisinya juga kan ini lebih alami bun, kita bikin sendiri, ada aroma dari serehnya. Ini kalau kita cium aroma serehnya aja kami udah kecium banget gitu kan. Ini udah paket komplit banget, udah enak, wangi, warnanya juga cerah ceria gitu kan, kayak Mami Ung yang selalu ceria gitu. Kecil ini kayaknya udah menghilang. Oke, Mom, ini ada Bunda ini ada Boleh. yang tanya, sejumput itu untuk 1 kali makan atau 3 kali sehari? Cuma 1 jumput ya, Bun? Ya, pokoknya kita untuk sekali makan tuh boleh sejumput aja ya gitu. Malah kalau kembali lagi kalau misal ada bunda yang memang udah tok banget gak mau gula garam, udah nggak apa-apa gitu. Jadi semisal si anak masih mau makan dengan tanpa gula garam, kita jangan kasih dulu gula garam seperti itu. Ini bunda-bunda kayaknya udah ada agak menyusut, kita kasih bayamnya. Oke, Momi mungkin di sini yang mau bertanya langsung gitu sama Bunda Elia itu boleh banget loh. Langsung Boleh aja banget. raise hand nanti. Nah, ini Bunda Elia ini ada yang tanya nih, Mom Boleh. Dwi Nur Aisyah. Oke, bisa di-unmute, Moms? Halo, Momi Dwi. Momi Dwi. Nah,
bisa langsung ajukan pertanyaannya ke Bunda Elia. Boleh. Silakan Bunda. Nana, bundanya menghilang. Apakah sedang makan duluan? Masih di mute. Oh. Nah, bentar, terus udah ya belum ya, Bun? boleh. Halo? Boleh. Boleh. Udah kedengeran nggak, Bun? Bun. Iya. Bun, kalau mau masak dipanasin lagi masakannya bisa nggak ya? Bunda. Dipanasin. Oke. Kalau bisa dipanasin kan ini ada bayamnya ya. Jadi makanya kita bikinnya per satu porsi satu kali makan aja gitu kan ya Bun. Tapi kalau misal Bunda bikinnya tanpa bayam itu nggak masalah gitu ya Bun. Bunda. Ya, nggak boleh gitu. Oke. Terus kalau misal gimana Bunda? Bun, ditaruh di kulkas dulu gitu, dipanasin lewat jangan yuk rice cooker gitu, boleh nggak, Bun? Sebenarnya Bun nggak mesti di rice cooker, tapi kita simpen aja di atas panci yang ada airnya, itu udah apa sih, udah membantu banget manasnya. Kita kan nggak mungkin sampai panas banget gitu kan. Jadi misal Bunda simpen malamnya ke kulkas nih, besok pagi pas mau kasih kita langsung kukus aja gitu kan, kukus atau simpen di atas rice cooker suka ada yang bolong-bolongnya ya, terus kita bisa simpen di atasnya gitu, tapi nggak usah sampai panas banget dan jangan sampai ada masih kerasa dingin kayak gitu. Gitu ya Bun ya, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, tapi kembali lagi kita untuk bayam kayaknya nanti kita ganti opsional dengan sayuran lain, karena kan sayuran lain dari babur mado kan aslinya juga kan pakai kangkung nih, tapi karena ini untuk anak-anak kita ganti ini pakai bayam gitu kan. Oke. Ya. Apalagi Bunda? Punya Bunda udah matang belum Bun? Aku nggak masak, Bun, mau bawa anak susah. Oh iya. Wah. Oke, ini kita langsung instruksi ini aja kali ya, Mom Dwi Jayanti yang ikut masak nih Bunda. boleh Mom Bunda. Dwi Jayanti. Makasih Bunda. Terima kasih. Halo, Mom Umi Dwi Jayanti. Halo, Mom Umi Dwi. Nah, Ya. Halo. Halo Ini Bunda, apa kabar? ngikutin masak banget nih, Bunda Mom. Elia. Halo. Ya. Silakan Bunda, mau pesan apa? Mau pertanyaan apa Bunda? Ini sampai kira-kira seberapa ya Mom matengnya? Soalnya Oh, bunga matengnya aku itu? udah mulai jadi bubur. Oke, nih sebetulnya aku udah bikin nih Bun yang udah mateng nih. Ini aku udah bikin yang udah mateng. Oke, kita ini kecilin aja. Ini sebenarnya cuma butuh 10 menitan lagi Bun buat matang nih ya. Nah, kalau yang udah matang itu kita kasih air dulu ya, biar kita tidak kekeringan gitu kan. Kasih airnya dikit-dikit ya Bun sambil diaduk. Ini ada yang udah matangnya. Ini udah matang bentuknya kayak gini Bunda. Nih seperti ini. Oh, berarti airnya benar-benar sampai menyusut ya, Bun? Iya gitu sampai menyusut. Tapi kalau misalnya Bunda mau ada tekstur airnya nggak apa-apa, karena kan kembali lagi ini untuk masa MPASI, misal si kecil usia 6 bulan yang memang buburnya bubur lumat, yaitu yang dijatuhkan jatuh perlahan tapi tidak encer kayak gitu. Oke. Mungkin biar sambil kita contohin ulek saring aja ya Bun, kita ini kecilin aja. Oke, ini untuk jadinya seperti ini. Ini kita banyak-banyak aja dia udah hancur Bun. Bunda mau tanya. Boleh. Iya, ini kan jagungnya kan kayak ada kulitnya di luar gitu kan. Nah, kalau diulek saring itu kan agak susah, itu kulitnya dibuang atau bagaimana ya? Untuk jagung ya Bun? Iya kan itu jagung kan kalau diulek saring kulitnya nggak mau ikut, terpisah. Nah itu buang aja Bun, buang aja. Buang aja. Oke, ini ngomong-ngomong kulit, sebetulnya untuk bisa tadi kan kulit jagung nih. Kalau untuk kulit wortel sebetulnya Bun itu baiknya tuh nggak dibuang loh Bun, karena nutrisi dari si kulit wortel aja itu udah bagus banget Bun.
jadi nyambung ke wortel itu. Kalau misal Bunda kalau mau masak nih ya, aku lagi kupas dulu jagungnya. Sebenarnya untuk jagung itu nggak perlu dikupas juga gitu kan. Yang penting jagung wortel gitu. Yang penting kita cuci bersih. Ada tanah-tanah yang di wortelnya itu kita cuci gitu. Tapi kalau misal nggak di pot ini sebenarnya kalau nggak dikupas juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi untuk Terima kasih Bunda Elia. Ya, sama-sama. Oke. Bunda-bunda yang udah matang, mungkin kita langsung pelajarin ke ulek sari ini. Teksturnya udah sama tuh Bun ya. Tuh, udah sama. Tapi karena ini masih panas, sebetulnya kalau pakai yang panas ini udah oke banget Bun. Lebih cepat banget diulek saring. Nah, matiin ya. Atau Bunda ternyata aku mau tambah lagi ada airnya, nggak apa-apa gitu, mau lebih cair gitu kan boleh. Ini mau kita pakai ulek saring. Bunda-bunda di sini banyaknya di usia berapa tahun lagi? Berapa bulan nih Bun? Banyaknya. Boleh Katia dicek usianya berapa tahun paling banyaknya? Ulek saring. Sebetulnya masa ulek saring itu masa yang menyita waktu dan menyita tenaga dalam, tapi kembali lagi nih untuk anak-anak kita. Kemarin sempat kontroversi, kalau ulek saring nanti takutnya kawatnya kemakan, makanya Bunda kalau ngulek jangan pakai tenaga dalam gitu, pakai kasih sayang kayak gitu. Kayak ini kan pakai sendok ya. Ini aja udah keluar. Jadi kalau lagi ulek saring jangan pakai rasa dendam gitu ya Bun ya. Pelan-pelan gitu. Ini aja nggak pakai tenaga nih. Ini aku nggak pakai tenaga, bener-bener yang ya pakai biasa gitu, jangan pakai dendam ya Bun. Bunda, ini ada yang tanya. Boleh. Bun, untuk penyimpanan produk bumbu Bunda Elia boleh di kulkas nggak ya? Boleh. Kalau misalnya boleh itu kira-kira bertanya sampai berapa lama? Apakah dilihat dari expired di produknya atau bagaimana Bun? Terima Oke, kasih. Kak Amel, thank you. Jadi untuk produk Bunda Elia ini, kalau misal Bunda udah buka nih, misal kayak tadi kaldunya udah dibuka, atau kecapnya udah dibuka, atau udah dibuka, itu Bunda misal simpan di chiller, itu bisa ketahanan sampai masa expirednya gitu. Tapi kalau misal Bunda dibuka, tapi di udara luar, itu jangan sampai kita lebih dari 1 bulan gitu ya Bun. Karena produk Bunda itu tanpa bahan pengawet Bun, boleh dicek ya Bun di komposisi di yang lainnya kayak gitu. Jadi terus untuk produk bumbu MPASI dicek lagi perizinannya udah jelas belum nih gitu kan. Oke, ini Katia udah cepet sabar say ini harus penuh kesabaran gitu kan. Nah ini udah keluar Bun. Nah ini jadi bunda-bunda kalau misalnya masa MPASI gitu kan, nah makanya tadi aku saranin kan kalau misal untuk jagung gitu kan, kalau misal mau direbus dulu boleh. Nah jadinya tuh seperti ini. Bun ini tuh jatuhnya perlahan ya Bun, tapi tidak terlalu encer. Jadi untuk nanti peralihan dari ASI yang cair ke masa MPASI itu ya memang harus pembelajaran, harus pengenalan gitu. Kalau kita tidak mau mengenalkan, si kecil juga nggak mau kenal gitu. Kok kayak pacaran ya, kayak pengen kenalan. Bun, ini ada yang tanya, Bun, bayamnya nggak ada boleh pakai brokoli nggak ya? Umur babynya 11 bulan. Boleh, jadi sayuran apapun boleh gitu kan untuk masa MPASI. Ini lebih ke gimana Bunda mau berkreasi membuat bubur Manado gitu kan. Kenapa bubur Manado? Kembali lagi karena ini benar-benar bervariasi, beda dengan bubur yang hanya dikasih ayam aja, kita sayurnya nggak bisa dapat kayak gitu. Oke, nah kalau udah bentuk tekstur seperti ini Bunda, nah ini kan jatuhnya perlahan kan. Nah, Bunda nanti bisa kasih kecap atau misal dikasih taburan abon kayak gitu kan. Oke. Gimana Bunda udah apa misalnya udah ada yang udah ada yang matang. Nah, terus kembali lagi untuk yang memang Bunda masak di malam hari tapi paginya mau nenek atau mbaknya mau panasin. Ini kebetulan tadi aku udah bikin berbarengan. Nah, ini dingin Bun.
sedingin hati bunda-bunda kayaknya atau hangat gitu kan. Oke, ini yang udah dingin dari chiller. Nanti bunda tinggal dikukus aja. Kukus di panci atau misal diangetin di atas magicom kayak itu kan. Nah, kalau misal untuk hiasannya itu bunda bisa kasih lagi seperti kecap, kasih abon biar variasi. Contohnya kayak gini. Ini Mom, cakep banget ya, Bun. Bunda, ini ada yang tanya Boleh? dari Bunda Dwi Nurhoza. Bunda Ya. tanya untuk labu kuningnya boleh diganti labu siam kah? Jadi sayurnya labu siam plus wortel. Oh, itu nggak boleh Bun untuk labu siam itu. Jadi kita kalau untuk untuk labu siam itu kan karena dia sistem lembeknya itu kan lebih cepat ya. Sedangkan untuk mado lebih baik kita pakai yang memang yang labu kuning itu karena khasnya kan bubur Manado ya, bukan bubur Bekasi gitu ya, gitu. Bubur Manado. Nah, gitu. Kalau kita masak pakai labu hijau itu cepat lembek banget ya, Bunda. Ini kita udah pakai telur, terus nanti kita misal pakai abon. Bentar. Nah, bunda-bunda ini sebetulnya yang abon cipung asin itu yang punya cipung itu yang punya Bunda Elia ya, Bun. Bukan yang punya sebelah. Jadi kalau misal ada FYP atau rame-rame tentang abon cipung yang mana abon cipung? Yang abon cipung yang punya Bunda Elia ini gitu kan. Udah ada gambar cipungnya, udah ada gambar giginya kayak gitu. Jangan sampai kita tergiur dengan abon cipung yang teksturnya halus. Kita cek lagi teksturnya halus atau enggak gitu kan. Terus rasanya itu ya memang seret apa enggak nih gitu kan dimakan sekecil. Nah, untuk teksturnya abon Bunda Elia teksturnya lembut banget, Bunda, boleh dilihat. Nah, ini yang memang cocok untuk sekecil, teksturnya halus, rasanya juga memang nggak terlalu asin atau nggak terlalu manis. Ini yang memang cocok untuk anak kecil tuh kayak gini. Jangan sampai anak-anak tersedak gitu. Lalu Bunda kalau misal mau beli abon, Bunda cek lagi kadar natriumnya tinggi nggak nih gitu kan. Kita bandingin lagi, jangan sampai kita tergiur dengan apa-apa yang FYP ternyata kadar natriumnya tuh tinggi banget. Itu kan kurang baik untuk si kecil gitu kan. Oke, kita taburin. Ini begitu meriah dapur saya. Oke. Taburin. Udah cakep. Kalau ternyata si kecil suka pakai kecap, kita tambah kecap lagi. Nah, ini harus pakai kekerasan kayaknya bukanya. Oke, kita kasih kecap dikit aja ya, Bun. Ini bukan untuk se-RT. Kasih sedikit. Cakep banget, Bun. Oke. Coba AA majuin sebentar Kak dia. Nah, Bunda ya cakep banget ya. Nah, ini bubur Manado yang memang udah menu lengkap. Karbohidratnya ada, protein hewaninya ada, sayurannya ada, lemak tambahannya pun ada. Ini udah paket komplit banget untuk si kecil yang memang masa MPASI. Dan kalau misal untuk Bunda sekeluarga pakai bubur Manado versi untuk menu keluarga, tinggal yang nggak usah uleksan karena ini udah tekstur bubur kayak gitu. Lalu untuk misal untuk dewasa bisa dikasih sambal, bisa kayak gitu. Jadi bikin menu masakan yang memang bisa kita makan dan si kecil makan. Oke, Bunda-bunda udah selesai masaknya nih, Bunda. Aku habisnya mau jualan ke depan. Oke, atau ada mau ingin bertanya atau misal Kak Amel ada request apa lagi boleh, silahkan. Oke, Bunda Elia, terima kasih ya Bunda Iya, atas terima waktunya kasih. gitu. Wah, keren-keren banget. Ini Momi Aniza, Momi Anissa, Momi Pinkan, dan Momi Umi. Ini masakannya terpantau udah hampir selesai nih, Mami-mami. Nah, untuk Oke, Mami masakan yang udah hampir selesai dan bahkan selesai, jangan lupa posting, pamer nih masakan Mami. betul. Terus mention Bunda Elia sama momung.id ya, Moms gitu. Nanti Betul. oleh tim Bunda Elia sama timnya Mom Uung gitu. Biar mami-mami biar ngiler nih. Wah, ternyata Bunda Elia sama Mom Uung lagi ngadain kolaborasi apa sih gitu. Penasaran, aku pengen ikutan bulan depan gitu. Nah, kita Oke. bakal adain lagi di bulan depan di tanggal 21 gitu. Jadi jangan lupa stay tune terus di komunitasnya Bunda Elia dan juga momuung.id ya, Moms ya. Untuk nggak ketinggalan informasi-informasi kegiatan kolaborasi kita seru yang lainnya gitu.
Oke, dari Bunda-bunda jangan lupa diposting ya, nanti tag akun Mam Uung dan juga bumbu-bunda.by.elia. Nanti kita pajang nih hasil kreasi kita. Abis ini kita langsung kasih kecil atau mau kita makan juga mantep banget. betul banget. Oke, ini Bunda Elia ngomong langsung ke JCC langsung ya. Betul. Ini abis ini kita makanya langsung jadi master chef. Abis ini langsung kita masak lagi ke sana. Nanti Kak Amel di sana di lab cookingnya bumbu-bunda.by.elia ada di JCC itu nanti akan masak soto ayam. Jadi pokoknya yang menu Indonesia mari kita masak, kita kasih ke anak-anak gitu. Oke, wow, mantap, mantap, mantap. Oke. Oke, mungkin mami-mami yang ini waktunya sudah habis ya, Mams ya. Jadi untuk mami-mami yang pertanyaannya belum selesai nih atau pengen masih tanya, aku masih kepo tentang dunia perempasian atau resep-resep menu bubur Manado secara detail nih. Itu sebenarnya bubur Manado resepnya sudah kita share di Instagramnya Komunitas Pejuang ASI dan juga Bumbu Bunda by Elia gitu. Nah, untuk konsultasi bisa langsung ke momung.id dan juga Bunda Elia. Nah, dari Bunda Elia mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun momung.id dari Momi Uung. Thank you Aku cukup. semuanya. Aku juga thank you ya Bunda Elia. Terima kasih banyak. Terima Aku kasih liatin dari banyak. tadi. Ratingnya juga cakep banget. Rasanya langsung ngiler, langsung lapar bumilnya ini. Sukses Terima kasih ya banyak buat tim Mam acara hari Uung untuk ini bunda-bunda. Terima pamerannya. kasih banyak. Sukses juga nih pamerannya Bumbu Bunda nih. Amin, amin. Mudah-mudahan makin rame nih hari ini. Kemarin kita sampai kehabisan bundling, sampai langsung dari Bekasi ke Jakarta kita kirim langsung, Mam Uung. Alhamdulillah kemarin. Keren. Keren, Sukses mantap, terus. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih mami-mami bunda-bunda sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Bye-bye. Thank you semuanya. Dadah.